Seperti yang kita semua tahu, buah interfax harus berwarna biru muda, sedangkan yang ini, tapi warnanya biru langit. Penilaian kami juga dari sini. Sayangnya, dipetik terlalu dini. Jika bisa berubah menjadi ungu dan menjadi buah sisik naga, saya yakin itu tak ternilai harganya. Selanjutnya, tolong semua orang menawar. Buah skala naga milenium, harga awal 1 juta. Harga awal 1 juta? Harga awal untuk beberapa buah roh selain Black Ice Grass hanya beberapa ratus ribu. Mengapa tiba-tiba menjadi 1 juta lagi? Hati Tanggulin yang awalnya stabil tiba-tiba bangkit kembali. Bisakah kamu benar-benar mengambil foto ini? 100 ribu. Tawaran itu dimulai. Tanggulin mengepalkan tinjunya tanpa sadar, dan ketika dia mendengar juru lelang mengatakan bahwa kualitas buah skala naga ini sangat bagus, hatinya juga gelisah. Di layar lebar, buah sisik naga sendiri disajikan dalam bentuk lonjong dengan sulur di bagian ekornya, agar energinya tidak mati. Buah yang berbentuk lonjong disajikan sebagai warna biru langit yang indah, sebening kristal seperti batu permata, dan yang lebih aneh lagi adalah di permukaannya, muncul lapisan garis-garis keemasan samar-samar seperti sisik naga. Ini sangat mirip dengan sisik naga yang diubah Tanggulin di lengan kanannya saat dia merangsang darah. Melihat-lihat, Tanggulin penuh dengan kerinduan akan buah roh 1000 tahun ini. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan membuat dirinya lebih percaya diri dalam membobol segel kedua. Keberuntunganmu bagus, tapi buah skala naga 1000 tahun ini luar biasa. Perkenalan pelelang tidak dilebih-lebihkan. Suara Wuchangkong terdengar di telinga Tanggulin, tetapi itu juga membuat Tanggulin semakin gugup. Orang yang cerdas tidak akan pernah menjadi guru saja. 2 juta. Wuchangkong mengangkat plat nomor di tangannya, dan ketika tawarannya hanya 1,5 juta, dia langsung menaikkannya menjadi 200. Ada sedikit ketenangan di tempat tersebut, tetapi segera, suara kutipan muncul lagi. Tetapi setelah beberapa tawaran, hasilnya mendekati 3 juta. Bagaimanapun, Tanggulin masih remaja, dan tiba-tiba menjadi lebih tidak sabar. Bagaimana melakukan? 5 juta. Pada saat ini, suara gemuruh muncul, dan Tanggulin yang hancur menatap bintang emas itu. 5 juta? Ternyata jadi 5 juta sekaligus. Tidak hanya dia tercengang, semua penawar di tempat kejadian tampaknya tercengang saat ini. Karena arah asal suara itu adalah kotak nomor 6 tempat Suan Bingchao difoto selama 1000 tahun. Juru lelang kecantikan juga mengangkat alisnya, tetapi kali ini tidak bersemangat, tetapi mengerutkan kening. Hatiku diam-diam berkata buruk. Penilaian buah skala naga 1000 tahun ini sama dengan penilaian rumput es hitam 1000 tahun, yaitu sekitar 6 juta. Mahalnya harga Millennium Black Ice Grass adalah sebuah kejutan. Tetapi pemilik kuat dari kotak K6 langsung mengutip harga setinggi itu untuk buah skala naga milenium. Saya khawatir tidak banyak orang yang berani bersaing. Guru, apa yang harus saya lakukan? Tanggulin bertanya pada Wuchangkong dengan penuh semangat. Wuchangkong menoleh dan meliriknya, ayo menyerah. Ah. Tapi, Tanggulin cemas. Dia memiliki perasaan yang jelas bahwa buah skala naga 1000 tahun ini sangat cocok untuknya. Menyerah saja seperti ini. Dia benar-benar tidak. Bersedia. Guru, saya menginginkannya, saya benar-benar menginginkannya. Dapatkah Anda meminjamkan saya uang, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda ketika saya kembali? Kata Tanggulin dengan penuh semangat. Wuchangkong menggelengkan kepalanya, ketika Tanggulin ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba ia merasakan hawa dingin yang kuat dari tubuh Wuchangkong. Tanpa sadar ia bergidik dan menjadi sadar. Dia tidak tahu nilai Millennium Linguo, tetapi karena guru melakukan ini, itu pasti karena harga lelang Linguo telah jauh melebihi nilainya sendiri. Lagi pula, dia lebih stabil dari teman-temannya. Setelah kehilangan beberapa saat, dia hanya bisa menerima fakta dan duduk di sana dengan kepala menunduk dan tidak berkata apa-apa. 5 juta untuk pertama kalinya, 5 juta untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, kesepakatan. Juru lelang wanita dengan enggan mengumumkan penjualan buah skala naga berusia 1000 tahun ini, dan Tanggulin melewatkannya. Juru lelang tidak kecewa dengan ini. Lelangnya seperti ini. Tidak semua lot bisa dijual dengan harga yang ideal. Bagian depan box nomor 6 telah dijual dengan harga tinggi selama ribuan tahun. Rata-rata, mereka masih menghasilkan banyak uang. Terpukul di hatinya, Tanggulin tidak lagi tertarik dengan lelang berikutnya. Penampakan buah sisik naga berumur 1000 tahun selalu bergema di benaknya. Banyak yang dikirim satu persatu dan dijual satu persatu, dan sangat sedikit kotak yang tidak terjual. 2 kartu masuk platform Ascension Intermediate berhasil diturunkan oleh Wuchangkong, dan harganya mencapai 2,6 juta koin federal. Tanggulin tidak punya perasaan tentang ini, Lo Linguo.
Buah skala nagaku. Hanya ada satu suara di hatinya sekarang. Selanjutnya, kami mulai melelang 3 lot terakhir hari ini. Ini adalah 3 armor tempur yang sangat bagus, tapi itu adalah barang bagus yang langka. Lelang kami juga mengalami banyak liku-liku sebelum kami mendapatkannya. Setiap orang yang akrab dengan kami tahu bahwa, secara umum, hal-hal baik seperti baju besi pertempuran hanya akan muncul selama lelang triwulanan. Oleh karena itu, hari ini, Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Armor pertempuran? Mendengar 2 kata ini, Tanggulin akhirnya mengangkat semangatnya, dan matanya kembali fokus sambil melihat ke arah meja lelang. Seperti apa sebenarnya armor pertempuran itu? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Milik kita. Bagian armor pertempuran pertama adalah sabuk armor pertempuran. Semua tamu yang terhormat tahu bahwa sabuk tersebut umumnya digunakan sebagai pusat energi dari baju besi perang, karena itu paling dekat dengan dantian tempat guru jiwa mengumpulkan kekuatan jiwa. Master jiwa dengan basis kultivasi yang kuat akan menggunakan ini untuk mentransfer kekuatan jiwa mereka ke dalam baju besi pertempuran, sehingga mengerahkan kekuatan terkuat mereka. Sabuk ini adalah produk yang bagus di antara baju besi tempur ungu. Kamu bisa mengandalkannya untuk membuat baju besi tempur lengkap. Silakan lihat di layar lebar. Sabuk logam muncul di layar, dengan lingkaran cahaya ungu samar memancarkan sabuk. Dibuat dengan sangat hati-hati. Terbuat dari setidaknya 3 logam. Strukturnya tidak rumit. Dari mata pandai besi, Tanggulin melihat pergilah. Anda dapat yakin bahwa ini adalah sabuk yang terbuat dari logam tempa 1000. Tetapi tidak seperti logam tempa 1000 biasa, sabuk memiliki tekstur yang aneh, dan lingkaran ungu dipancarkan dari tekstur ini. Apakah itu baju besi perang? Dari segi ukuran, itu hanya sedikit lebih besar dari sabuk biasa. Di tengah baju besi pertempuran ini ada sepotong logam bundar. Itu adalah bahan khusus dan lingkaran ungu di atasnya memancarkan yang paling kuat, dan karena ini, Tanggulin tidak dapat membedakan dari gambar apa materialnya. Logam yang ditempa dibuat menjadi bentuk, dan desain susunan yang dipandu jiwa dimulai sesuai dengan desain mecha, membuat perakitan dan penggambaran. Formasi adalah pekerjaan pembuat mecha. Untuk armor pertempuran yang sangat baik, desainer dan pabrikan harus sama-sama mampu. Inilah sebabnya mengapa jenis pekerjaan karir kedua ini paling membantu. Alasan utamanya adalah untuk lebih mengenal battle armor dan lebih mudah menemukan partner yang cocok. Wu Changkong di tempat untuk memberitahu Tanggulin beberapa karakteristik sederhana dari baju besi perang. Melihat hal yang nyata di kelas, tidak diragukan lagi efeknya adalah yang terbaik. Armor pertempuran, ini adalah armor pertempuran. Depresi Tanggulin sebelumnya di dalam hatinya hilang, dan wajahnya penuh kerinduan. Di masa depan, dia juga bisa membangun baju besi perang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana merancang mecha, dia tidak tahu bagaimana merancang arai sihir pemandu jiwa, apalagi menggambarkannya. Tapi Anda bisa menempa logam sendiri. Qian Huan, saya bisa melakukannya sekarang. Ini harus dianggap memiliki dasar untuk membuat perlengkapan perang. Wu Changkong berkata, armor pertempuran adalah kehidupan kedua dari master jiwa. Armor pertempuran yang sangat baik dapat meningkatkan kekuatan master jiwa setidaknya 30%. Perbedaan terbesar antara armor pertempuran dan mecha terletak pada kecocokannya. Saya sendiri, bangun sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan saya sendiri dan karakteristik Wu Hun. Kemajuan zaman memungkinkan orang biasa menjadi master mecha. Biarkan guru roh sistem tambahan juga dapat menggunakan mecha untuk memiliki kekuatan tempur yang kuat melalui injeksi kekuatan jiwa, namun, kekuatan sejati tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Hanya guru roh yang benar-benar kuat yang bisa menjadi kuat sejati. Oleh karena itu, master armor pertempuran sebenarnya adalah semua master jiwa yang kuat. Armor pertempuran itu sendiri tidak memiliki efektivitas tempur. Mereka adalah bagian dari tubuh master jiwa yang kuat dan merupakan perpanjangan dari kekuatan master jiwa. Sama halnya dengan cincin ke-6, bahkan jika master jiwa tipe tambahan memiliki tidak peduli seberapa kuat mecha itu hanya bisa menjadi umpan meriam di hadapan master baju besi yang levelnya sama. Ini perbedaannya. Apakah kamu mengerti? Ya, saya mengerti. Tanggulin menjawab dengan nafas berat. Dia telah mempelajari sejarah mecha yang dipandu jiwa sejak lama. Ketika mecha yang dipandu jiwa muncul pada awalnya, master jiwa dicurigai. Master jiwa yang kuat ditarik lebih dekat ke orang biasa karena penampilan mecha tersebut. Jarak. Tampaknya tidak peduli apa roh bela diri itu, selama kekuatan roh hampir sama, menggerakkan mekanisme pemandu jiwa, kekuatan tempur tidak akan terlalu banyak berbeda. Dan seiring perkembangan zaman, ketika para master jiwa yang kuat akhirnya mengembangkan baju besi pertempuran, semuanya kembali ke titik semula, dan yang kuat selalu kuat.
Meskipun Tang Wulin masih tidak tahu seberapa kuat Battle Armor Soul Master, tetapi berbicara seperti ini dari mulut Wu Changkong, dapat dilihat betapa dia sangat menghormati Battle Armor. Dia belum pernah melihat kekuatan guru. Harga awal adalah 2 juta koin federal, dan kenaikan harga tidak kurang dari 200.000 koin federal. Lelang dimulai. 3 armor tempur berikutnya semuanya terjual dengan harga setinggi langit, dan total harga transaksi dari 3 keping itu melebihi 10 juta mata uang federal. Ini adalah baju besi perang, barang yang sangat bagus tanpa harga pasar. Hampir semua armor pertempuran dibuat oleh Master Jiwa sendiri, dan kemungkinan untuk menjualnya sangat kecil. Oleh karena itu, hanya ada sedikit armor tempur yang beredar di pasaran. Kesulitan membuat perlengkapan perang terlihat jelas. Setiap bagian harus setidaknya 1000 logam langka yang dipalsukan, ditambah desain, produksi, DLL. Yang cocok untuk jiwa bela diri mereka. Bahkan jika armor pertempuran beberapa master roh khusus tersebar, tidak ada guru roh lain yang bisa menggunakannya. Oleh karena itu, di dunia master jiwa, metode paling utama untuk master jiwa yang kuat adalah dengan membangun baju besi perang mereka sendiri. Inilah mengapa dikatakan bahwa mecha tingkat dewa pasti dibuat oleh master jiwa sendiri. Ini adalah kebenaran. Banyak master roh, bahkan di ring ke-6, tidak dapat memiliki satu set perlengkapan perang mereka sendiri. Ini bukan hanya karena kekuatan, tetapi juga karena sumber keuangan dan keberuntungan. Tidak ada yang bisa mahir dalam semua subprofesi, dan jika memang demikian, maka dia tidak boleh memiliki energi untuk menjadi master jiwa yang kuat. Oleh karena itu, selalu perlu untuk membuat armor pertempuran, dan kemudian mendesainnya secara wajar, menunggu, dan mendebuk. Bagi master jiwa, setiap set perlengkapan perang adalah harta paling berharga dari darah dan daging dan kehidupan. Itu juga merupakan simbol kekayaan dan kekuatan. Master Armor Pertempuran telah lama menjadi eksistensi teratas di daratan, dan memiliki Master Armor Pertempuran lebih mengejutkan daripada memiliki Brigade Mecha. Saat ini, ambang masuk default untuk Master Armor Pertempuran di benua Douluo adalah 4 cincin, hanya dengan 4 cincin atau lebih yang memungkinkan untuk memakai dan menggunakan armor perang. Ini juga alasan mengapa kekuatan besar dan keluarga besar itu selalu menempati posisi penting di daratan, karena mereka memiliki sumber keuangan yang cukup untuk membangun master pelindung kekuatan mereka sendiri. Setelah lelang kerajaan Tiandou, semangat Tang Wulin telah pulih kembali. Buah skala naga milenium dapat muncul untuk pertama kalinya, dan dapat muncul untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, saya tidak punya cukup uang sekarang. Ketika saya punya cukup uang, dia akan kamu bisa membelinya. Setelah melihat baju besi perang untuk pertama kalinya, itu benar-benar memicu keinginan batinnya. Dia sudah membayangkan dalam pikirannya bahwa suatu hari dia akan bisa memakai baju besi perang seperti baju besi, betapa kuat dan mendominasi itu. Saya tidak tahu apakah master baju besi akan seperti seorang jenderal kuno. Tunggu sebentar. Wu Changkong menghentikan Tang Wulin yang akan pergi ke hotel. Tang Wulin berhenti. Wu Changkong tidak menjelaskan mengapa dia harus berhenti, tetapi hanya menuntunnya untuk berdiri di samping, memperhatikan para penawar pergi. Tang Wulin juga tidak bertanya. Dia masih tenggelam dalam kerinduan akan baju perang. Karakter remaja dan depresi tentang buah sisik naga telah hilang. Pada saat ini, tiba-tiba, Tang Wulin mengangkat alisnya dan dia benar-benar melihat sosok yang dikenalnya. Bukankah itu Hallmaster Zhao? Kepala sekolah Zhao yang gemuk keluar dari lelang kerajaan Tiandou dan langsung mendatangi mereka. Dia menyerahkan kotak giok kepada Wu Changkong, dan berkata dengan lemah, kembali dan bayar uang itu ke rekening perusahaan. Aku akan pergi. Setelah berbicara, senyum muncul di wajahnya, dan dia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Tang Wulin. Tang Wulin pergi dengan bingung. Cahaya menyala, dan kotak giok di tangan Wu Changkong telah menghilang. Saya akan menjual kartu masuk pada periode kerusuhan ketika saya berbalik. Seharusnya menggantikan nilai 2 kartu masuk platform naik tingkat menengah. Anda akan mengisi saya dengan uang buah skala naga ketika Anda kembali. Wu Changkong berkata dengan dingin. Tang Wulin tercengang, buah skala naga? Maksudmu? Dalam sekejap, dia tiba-tiba mengerti. Mengingatkan pada Hallmaster Zhao yang telah pergi lebih awal, dia baru kemudian menebak bahwa penawar misterius di kotak nomor 6 adalah Hallmaster Zhao dari Tangmen. Ternyata itu diambil oleh Hallmaster Zhao. Dilihat dari situasi saat itu, 5 juta mata uang federal sepertinya tidak terlalu mahal. Ternyata guru menggunakan kekuatan mengejutkan dari foto sebelumnya dari 1000 tahun rumput es hitam milik Hallmaster Zhao untuk menghemat uang. Meskipun Wu Changkong mengetahui uang itu dengan sangat jelas, Tang Wulin lebih menyukainya. Kemandirian, tanpa mengandalkan orang lain, jiwanya akan semakin transparan.
Ayo pergi, kembali. Guru dan muridnya kembali ke hotel. Wu Changkong mengaku kepada Tang Wulin, kamu istirahatlah malam ini, dan besok pagi, kita akan pergi ke anjungan kenaikan Tiandou untuk naik ke arwahmu. Lalu kita akan kembali ke Laut Cina Timur. Kota itu sekarang. Ya. Tang Wulin hanya merasa seluruh tubuhnya penuh dengan motivasi setelah semalaman bermeditasi dan kultivasi pagi hari dari murid ajaib ungu. Perjalanan ke Tiandou ini bisa digambarkan sebagai panen yang berbuah. 4 hal spiritual akhirnya mendapatkan salah satunya, dan mungkin tahu di mana 4 lainnya akan muncul. Pada saat yang sama, Anda masih bisa naik ke roh di bawah kepemimpinan guru, yang berarti bahwa ketika Anda kembali ke kota Laut Timur, Anda cenderung memiliki roh 1000 tahun. Cahaya keemasan kecilku, yang dulunya sia-sia, akan menjadi cahaya keemasan kecil 1000 tahun. Pada saat ini, Tang Wulin sudah dengan serius mengatakan pada dirinya sendiri bahwa saya tidak lagi menyia-nyiakan kayu. Saya sudah memiliki potensi untuk menjadi master jiwa yang kuat. Di pagi hari, Wu Zhangkong meminta Tang Wulin untuk mengemasi barang-barangnya, keluar dari kamar, dan membawanya keluar untuk mengambil mobil penuntun jiwa dan langsung menuju ke anjungan kenaikan Tiandou. Dibandingkan dengan platform kenaikan roh Donghai, platform kenaikan roh Tiandou tampaknya lebih rendah dalam skalanya, tetapi penuh dengan warisan. Ada juga mural warna-warni yang mempesona di aula, dan cerita yang digambar di atasnya jelas lebih rumit daripada Donghai Shenglingtai. Namun, Tang Wulin tidak berminat untuk menghargai ini saat ini, suasana hatinya masih dalam keadaan gembira. Apa yang akan terjadi pada platform peningkatan menengah? Kartu masuk universal sangat mudah digunakan setelah pendaftaran sederhana, mereka berdua, master dan magang, dibawa ke ruangan yang mirip dengan platform kenaikan Donghai. Tetapi Tang Wulin menemukan bahwa, tidak seperti ketika mereka memasuki platform kenaikan roh utama. Kali ini, kamar mereka jauh lebih kecil, dan itu bukan lagi cara untuk memasuki lemari logam. Ini adalah gudang kaca vertikal besar. Staf dari anjungan kenaikan Tiandou tidak bertanya apa-apa tentang Wu Changkong yang membawa Tang Wulin, seorang pemuda, ke platform kenaikan menengah. Hal ini tidak biasa. Banyak keluarga besar dan kekuatan akan melakukan ini untuk membantu keluarga mereka. Anak-anak mengangkat cincin jiwa dan roh ke batas yang dapat ditanggung tubuh, meletakkan dasar yang kokoh. Bagi mereka, mendapatkan kartu masuk bukanlah tugas yang sulit, tetapi bahkan dalam keluarga besar, hanya anak-anak dengan bakat luar biasa dan potensi nyata yang dapat memiliki peluang tersebut. Lepas baju saat memasuki gudang kaca, ada perbedaan antara dan tahap utama kenaikan spiritual. Wu Changkong memberitahu Tang Wulin bahwa ini adalah aturan yang ditetapkan oleh menara spiritual. Tidak diperbolehkan membawa armor perang saat memasuki Spirit Ascension Platform. Untuk alasannya, hanya orang-orang di dalam pagoda jiwa yang tahu. Tidak ada kemungkinan untuk membawa baju besi perang pada platform naik tingkat utama, tetapi platform naik tingkat menengah berbeda, dan inspeksi jauh lebih ketat. Semuanya sudah siap, cincin logam ditutup satu persatu, dan tubuh diikat, penutup kaca luar jatuh, menyelimuti Tang Wulin dan Wu Changkong. Siap untuk masuk. Lingkaran cahaya keemasan mulai bersinar pada cincin logam, dan Tang Wulin hanya merasakan mati rasa spread yang kuat di seluruh tubuhnya dalam sekejap. Saat berikutnya, tidak ada di depannya. Aku tidak tahu sudah berapa lama, hijaunya dibanjiri bor, dan udara segar yang familiar bertiup di wajahku. Platform peningkatan menengah, inilah saya. Dunia hijau, berbagai tanaman subur, semuanya terasa seperti pemula Lingtai tidak jauh berbeda. Namun, Tang Wulin tahu betul bahwa tempat ini benar-benar berbeda dari platform kenaikan roh dasar. Di platform naik tingkat menengah ini, kemungkinan mereka bertemu dengan monster roh 1000 tahun akan menjadi sangat besar, dan mereka bahkan mungkin bertemu dengan monster roh 1000 tahun. Itu adalah binatang jiwa 10.000 tahun. Wu Changkong masih kedinginan, berkibar dalam pakaian putih, di sampingnya, dengan tenang mengamati sekeliling dengan guru di sana. Tang Wulin tiba-tiba merasa aman dan bergerak sedikit lebih dekat dengannya, dan juga mengawasi sekitarnya dengan waspada. Ikuti aku. Wu Changkong melangkah maju, dan sebuah lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Meskipun ini bukan pertama kalinya melihat 6 cincin roh miliknya ini, Tang Wulin masih merasa terkejut. Ini yang kuat. Kapanpun, basis kultivasinya bisa mencapai ring ke-6. Di tangan kanan Wu Changkong, cahaya biru muda menyala, dan pedang Tian Shuang ada di tangannya. Dapat dilihat dari gerakannya bahwa dia sangat mementingkan platform Ascension menengah. Di bawah jalan lingkar ke-7, ini adalah penghalang masuk untuk peron kenaikan menengah. Tang Wulin mengikutinya diam-diam, dan hutan tampak sangat sunyi. Mereka berjalan lebih dari 10 menit tanpa bertemu dengan makhluk buas. Aneh, kenapa tidak ada makhluk jiwa?
Wu Changkong bertanya pada Tanggulin. Ya. Tanggulin mengangguk. Berdasarkan pengalamannya di Elementary Spirit Ascension Platform, setelah sekian lama, seharusnya sudah ada serangan dari makhluk roh sejak lama. Wu Changkong berkata dengan tenang, anjungan kenaikan dibangun setelah meniru bekas hutan besar Star Dou. Hutan besar bintang Dou adalah hutan perawan terbesar di benua Dou Luo dan juga merupakan hutan makhluk jiwa. Dulu ia adalah makhluk jiwa terkuat di seluruh benua. Di masa lalu, ada semacam teori peringkat untuk makhluk jiwa, yang disebut 10 besar hewan buas, yang mengacu pada 10 makhluk jiwa terkuat dengan basis budidaya lebih dari 100.000 tahun. 5 di antaranya berada di hutan besar Star Dou. Hutan Star Dou juga dibagi menjadi beberapa wilayah, yang dibagi menjadi area luar, area campuran, area inti, dan area paling sentral. Dengan keberhasilan pengembangan baju besi pertempuran, kekuatan master jiwa manusia kami telah meningkat pesat. Sejak beberapa ribu Soul Beast benar-benar tertindas bertahun-tahun yang lalu. Namun meski begitu, bahkan ketika hutan besar Star Dou hampir sepenuhnya dikembangkan oleh kita, lokasi paling sentral dari tanah yang ganas masih belum ditaklukkan. Aku belum pernah ke sana, tetapi menurut legenda, itu masih ada. Ada seekor binatang buas yang kuat tinggal di dalamnya. Suatu ketika seorang ahli baju besi yang kuat mencoba mengambil risiko di dalamnya, tetapi dia tidak pernah kembali. Itu juga telah menjadi salah satu dari sedikit daerah terlarang di daratan. Jiwa binatang yang telah dibudidayakan selama lebih dari 100.000 tahun, itu bisa berubah menjadi penampilan manusia. Setelah jumlah Master Armor yang kita luncurkan terlalu banyak, binatang buas itu akan menghilang dari tanah ganas, dan kemudian berbagai serangan teroris akan dimulai di daratan. Nanti, kita manusia dan yang terakhir binatang buas itu secara bertahap mengembangkan pemahaman diam-diam satu sama lain. Kami tidak akan menyerang tanah yang ganas, mereka juga tidak akan menyerang manusia dengan santai. Tanggulin mengerutkan kening dan berkata, Guru, bagaimana dengan makhluk jiwa di daerah lain di hutan besar Star Dou? Wu Changkong berkata, setelah bertahun-tahun, kita manusia telah lama dibunuh dan ditangkap 7 atau 788. Tidak ada yang tersisa. Inilah sebabnya mengapa status menara spiritual secara bertahap meningkat. Roh buatan sekarang menjadi mayoritas dari guru roh. Satu-satunya pilihan. Jiwa alamiah terlalu sulit didapat. Sedangkan untuk cincin jiwa, tidak ada kemungkinan mendapatkannya secara langsung. Tidak ada makhluk jiwa yang membunuh kita. Tanggulin berkata, akankah jiwa binatang punah? Wu Changkong menghela nafas, dengan perkembangan berkelanjutan dari teknologi bimbingan jiwa, makhluk jiwa akan punah suatu hari di masa depan. Namun pada kenyataannya, ini belum tentu merupakan hal yang baik bagi kita manusia. Baju perang telah sangat meningkatkan master jiwa. Namun, master jiwa kita saat ini masih lebih lemah dalam hal kemampuan jiwa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemampuan jiwa yang dibawa oleh jiwa buatan masih berbeda dari yang dibawa oleh makhluk jiwa itu kepada kita. Apalagi, setelah binatang jiwa punah, keseimbangan ekologis daratan pasti akan terpengaruh lebih jauh. Menurut tingkat penelitian yang sama, dalam beberapa ratus tahun terakhir, master jiwa manusia memiliki semakin sedikit orang yang terkait dengan kekuatan jiwa ketika mereka membangunkan jiwa bela diri. Saya ragu jika tidak ada di daratan dengan makhluk roh, mungkin tidak ada lagi guru roh. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk menghancurkan keseimbangan ekologis. Kita kembali ke topik. Platform kenaikan spiritual utama yang telah Anda masuki sebelumnya, dalam arti tertentu, seperti area luar hutan besar Star Dou. Dan yang kita masuki sekarang adalah area campuran hutan besar Star Dou, yaitu platform kenaikan menengah. Binatang jiwa biasa tinggal di daerah luar. Secara umum, basis kultivasi terkuat adalah 1000 tahun. Namun, di daerah campuran, sebagian besar ada makhluk jiwa 1000 tahun dan 10.000 tahun makhluk jiwa. Binatang jiwa dengan tingkat kekuatan ini akan memiliki kekuatan mereka sendiri. Oleh karena itu, jumlah makhluk jiwa di zona campuran tidak sebanyak yang ada di area luar. Adalah normal untuk tidak bertemu dengan makhluk jiwa untuk sementara waktu, tetapi setelah kamu bertemu dengannya. Wu Changkong baru saja mengatakan ini, miliknya matanya tiba-tiba menajam, angin dingin bertiup dalam sekejap, dan Heaven Frost Sword di tangannya menunjuk ke satu arah. Raungan yang dalam terdengar. Seekor harimau raksasa dengan panjang lebih dari 6 meter dan tinggi 1,5 meter di bahu muncul saat melihat keduanya. Soul Beast yang mirip harimau ini memiliki rambut berwarna kuning kecoklatan di sekujur tubuhnya, rambutnya yang berwarna kuning kecoklatan ditutupi dengan garis-garis ungu tua. Terlihat sangat aneh. Kedua matanya berwarna biru es dan yang lainnya berwarna merah menyala. Ini terlihat sangat aneh. Yang lebih aneh lagi, di belakangnya terdapat sepasang sayap yang warnanya juga biru es dan merah api.
Tampaknya keberuntungan kita tidak terlalu baik. Macan iblis es dan api ini telah dibudidayakan setidaknya selama 4.000 tahun. Tidak heran tidak ada makhluk jiwa lain di area seluas ini. Ingat, yang harus Anda lakukan hanyalah melindungi baik dirimu, jangan khawatir tentang yang lain. Mengerti? Meskipun Wu Changkong sedang berbicara dengan Tanggulin, matanya selalu tertuju pada harimau iblis es dan api. Ice and Fire Demon Tiger. Tanggulin ingat bahwa dia telah melihat makhluk jiwa langka ini di buku-buku kuno. Meskipun Ice and Fire Demon Tiger tidak sekuat Dark Golden Terrier Claw Bear, ia masih ada di level yang sama dengan Human Face Demon Spider. Apakah itu serangan jarak jauh atau serangan jarak dekat? Dia sangat ahli dalam hal itu, dan dia mengontrol dua elemen es dan api pada saat yang bersamaan. Dengan sayap ganda di punggungnya, ia bisa terbang jarak pendek dan sangat kuat. Yang lebih aneh lagi adalah dalam legenda, jika makhluk jiwa semacam ini terbunuh dalam pertempuran, ia dapat menghasilkan dua cincin jiwa, satu es dan satu api, yang sangat aneh. Tentu saja, di platform kenaikan roh, jelas tidak ada cara untuk cincin roh muncul. Namun, Tanggulin juga merasa itu adalah pembuka mata untuk melihat makhluk jiwa yang kuat ini. Tatapan mata Wu Changkong selalu menatap harimau es dan api iblis. Ice Fire Demon Tiger melebarkan sayapnya di belakangnya dan berjalan perlahan ke arahnya. Itu tidak lurus, tetapi berputar mengelilingi busur. Saat itu mendekat selangkah demi selangkah, cahaya dua warna es dan api di sayapnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Aura yang kuat sepertinya menunjukkan bahwa setelah itu meluncurkan serangan, itu pasti mengejutkan. Kaki Wu Changkong tidak bergerak, tetapi tubuhnya perlahan berbalik saat harimau es dan iblis api itu bergerak. Tanggulin telah melepaskan beberapa tanaman merambat rumput perak biru saat ini, terjerat di cabang-cabang pohon yang berbeda di dekatnya. Jika ada yang tidak baik, dia bisa segera mengeluarkan dan menghindar. Jarak antara kedua sisi semakin dekat, dan Tanggulin bahkan sudah mulai mencium bau es dan harimau iblis api. Dia bukan lagi anak laki-laki bodoh yang baru saja masuk ke SMP. Pengalaman dari Junior Spirit Ascension Platform membuatnya tidak gugup saat menghadapi monster berusia 1000 tahun, tapi dia merasakan kegembiraan. Tentu saja dia tahu bahwa Ice and Fire Demon Tiger sangat kuat, dan Ice and Fire Demon Tiger yang ada selama ribuan tahun jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Tetapi saat ini, dia dengan penuh perhatian mencoba untuk melihat seberapa kuat koki sihir api es ini. Raungan. Harimau iblis api es tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, dan kemudian, dengan mulut, bola api besar menyembur ke arah Wu Changkong. Adapun Tanggulin di belakang Wu Changkong, dia langsung diabaikan. Bola api membesar karena angin, dan ukurannya hanya sebesar kepala manusia ketika dilontarkan, tetapi dalam sekejap, diameternya meluas hingga 1 meter. Cincin roh berkilau di bawah kaki Wu Changkong, dan kaki kirinya melangkah maju, dan Heaven Frost Sword di tangannya menusuk ke depan. Tubuh pedang biru muda asli berubah menjadi biru cerah dalam sekejap, dan cahaya pedang yang tampak seperti versi asli menembus bola api. Bola api besar itu membawa panas tinggi. Tapi ketika menyentuh cahaya pedang Wu Changkong, bola api itu langsung runtuh, entah itu panas atau cahaya api, sepertinya sudah dihancurkan oleh pedang itu. Tanggulin hampir bersorak, ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Dia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan roh yang dia lepaskan dari Wu Changkong, yang jelas merupakan keadaan menekan kekuatan roh sampai tingkat tertentu, sepenuhnya di dalam tubuhnya sendiri. Xuantian Gong, Master Wu juga berlatih Gong Xuantian. Setelah berkultivasi selama ini, Tanggulin telah menemukan bahwa fitur terbesar dari Xuantian Gong adalah dapat memurnikan kekuatan jiwa dan membuatnya lebih kokoh. Tepat ketika Tanggulin mengira bola api itu telah padam, tiba-tiba, bagian dalam bola api membiru, dan duri es yang panjangnya setengah meter langsung meledak, tersebar ke segala arah. Kemudian di saat yang sama, dia bergegas menuju Wu Changkong. Ini sudah dalam jarak yang sangat dekat, tampaknya Wu Changkong tidak bisa dihindari. Tanggulin bahkan tidak punya waktu untuk berseru, dia melihat cincin roh pertama di kaki Wu Changkong akhirnya menyala, dan pedang langit beku di tangannya tiba-tiba berubah menjadi hantu. Apa yang dia lihat adalah busur biru es yang terbuka dan berubah menjadi sutra es, persis bertemu dengan setiap duri es, menyebabkan duri es menghilang dengan tenang di sutra es. Kemampuan jiwa, inilah kemampuan jiwa guru. Tanggulin melebarkan matanya dan melihatnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Wu Changkong menggunakan kemampuan jiwanya. Dia awalnya berpikir bahwa guru mengambil rute pendekar pedang murni, hanya untuk meningkatkan kemampuan rohnya ke atribut es dan ketajaman pedang es langit. Ternyata tidak, dia memiliki kemampuan roh. Saya hanya tidak tahu apa nama dari kemampuan roh ini barusan, itu sangat kuat. Pertempuran itu pecah ketika bola api es dan pedang Tian Shuang Wu Hangkong menusuk.
Tubuh besar dari Ice and Fire Demon Tiger melompat keluar diam-diam setelah mengeluarkan bola api. Terlepas dari perawakannya yang besar, gerakannya sangat ringan, seperti musang. Bola es meledak dan ditebas oleh pedang Wu Changkong, dan tubuh besar dari Ice Fire Demon Tiger telah mencapai puncak kepala Wu Changkong. Dengan sayapnya yang terbentang di belakangnya, ia begitu melayang di udara. Pada saat yang sama, kedua sayap mengirimkan dua sinar merah dan biru cahaya yang menutupi lebih dari 10 meter ke dalam dan dibombardir. Kali ini, jika dilihat dari jauh, sungguh spektakuler, seolah-olah sayapnya telah diperbesar 10 kali lipat, berubah menjadi cahaya, dan menebas ke dalam untuk menutup. Ketika Tang Wulin mengagumi ilmu pedang Wu Changkong, dia sudah mencabut tanaman merambat biru peraknya dan mengeluarkannya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan darah, melepaskan sisik emas di lengan kanannya. Tingkat pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti, lebih baik lari lebih jauh. Saat mundur, dia melihat tubuh guru ditutupi oleh dua cahaya terang yang besar. "Guru!" Seruan itu akhirnya keluar dari mulut Tang Wulin, jantungnya yang gugup sepertinya telah mencapai tenggorokannya. Untungnya, ini adalah platform kenaikan, dan itu tidak akan benar-benar mati. Tapi meski begitu, dia sangat gugup. Tapi disinilah dia melihat warna biru yang menyendiri. Jika sayap harimau iblis es dan api seperti dua gelombang besar es dan api, maka dia adalah karang biru yang sunyi. Dua serangan cahaya besar berangsur-angsur menghilang di atas terumbu, tetapi terumbu masih berdiri dengan bangga. Saat ini, Tang Wulin dapat melihat dengan jelas, itu adalah kepompong cahaya biru, dan sosok Wu Changkong di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas, sehingga dia tidak dapat melihat kemampuan roh mana yang dia gunakan. Tang Wulin tanpa sadar mendesak murid sihir ungu itu, dan cahaya lavender melintas di matanya, sehingga dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Topeng biru itu ternyata terbuat dari benang pedang yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak pedang yang perlu Anda tusuk dalam sekejap? Pada saat yang sama dia terkejut, tiba-tiba, cahaya pedang biru es tiba-tiba mengguncang langit, cahaya pedang itu 10 meter jauhnya, dan langsung menuju ke es besar dan harimau iblis api dan memotongnya. Ketika cahaya pedang ini muncul, Tang Wulin hanya terasa dingin, dan semua vegetasi dalam radius 100 meter ditutupi lapisan es tipis. Sayap harimau iblis es dan api menutup dan berubah menjadi dua perisai untuk menutupi kepalanya secara umum. Boom! Tubuhnya yang besar terbang keluar dengan potongan bunga es. Dan pada saat ini, sepotong kabut es meledak, membuat semua area di sekitarnya dalam jarak beberapa ratus meter menjadi putih. Dalam kabut es dan salju yang tak terhitung jumlahnya tampaknya jatuh. Pada saat ini, bahkan jika murid sihir ungu sedang berlari, Tang Wulin tidak dapat melihat sosok Wu Changkong. Dia hanya bisa membedakannya dengan musik. Cahaya pedang Wu Changkong ada di sini. Kabut es ada di mana-mana. Raungan keras dari harimau iblis api dan es bergema melalui hutan, dan sinar cahaya biru dan merah yang kuat terus bersinar di es dan salju. Fluktuasi kekuatan roh yang menakutkan itu seperti memicu badai di hutan besar. Tang Wulin memeluk batang pohon dengan erat agar tidak tersapu oleh arus udara yang kuat. Setelah setengah menit penuh, raungan Ice Fire Demon Tiger secara bertahap menjadi lebih kecil dan secara bertahap berubah menjadi jeritan. "Ayo!" Sebuah bunga muncul di hadapan Tang Wulin, dan Wu Changkong telah muncul di hadapannya. Pedang biru berpakaian putih tidak terlihat jauh berbeda dari yang sebelumnya, tapi dengan pernafasan, dada naik turun sedikit kasar. Wu Changkong memegang pinggang Tang Wulin dengan satu tangan, dan memotong Sky Frost Sword dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Kabut es di hutan mengembun ke arah Sky Frost Sword seperti lautan sungai. Langsung meleleh. Situasi di seluruh hutan dapat terlihat dengan jelas kembali. Ice Fire Demon Tiger jatuh di kejauhan, sayap belakangnya telah benar-benar patah, ada luka halus yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan darah bocor keluar. Wu Changkong berkeliling, dan dengan Tang Wulin, dia sudah berdiri di belakang Ice Fire Demon Tiger. Tang Wulin bisa merasakan sedikit naik turunnya tubuhnya bahwa makhluk jiwa yang kuat ini masih hidup. Gunakan cakar naga emasmu. Tang Wulin secara alami mengerti apa artinya. Selain cakar naga emas, bahkan jika harimau es dan api iblis berumur 1000 tahun ini membiarkannya membunuh, dia mungkin tidak dapat menghancurkan pertahanan. Kekuatan jiwa sedang berjalan, cakar naga emas. Cakar kanan Tang Wulin dicengkeram dari bagian belakang yang rapuh dari Ice and Fire Demon Tiger, dan hasilnya adalah nyawa makhluk jiwa yang kuat ini dengan basis kultivasi setidaknya 4000 tahun. Tiba-tiba, Tang Wulin hanya merasakan kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba digunakan cahaya keemasan kecil keluar hampir seketika, diselimuti oleh kekuatan spiritual yang kuat, penuh kegembiraan, dan sepasang mata kecil seperti dua
Berlian kuning bersinar seperti emas. Wu Changkong mengangguk sedikit, menurut tahun-tahun roh jiwa Anda sebelumnya, Anda telah menyerap kekuatan spiritual dari es dan api iblis harimau ini, dan Anda harus bisa naik. Selama periode pergolakan dari platform naik utama, ditambah dengan akumulasi platform naik sebelumnya, tangguh cahaya keemasan kecil jiwa Lin sebenarnya telah mengumpulkan kekuatan spiritual selama lebih dari 700 tahun. Dan sepersepuluh dari Icefire Demon Tiger berusia 4000 tahun telah berubah menjadi kekuatan spiritual yang terjadi sekitar 400 tahun. Tambahkan hingga lebih dari 1000 tahun. Kecemerlangan tubuh Xiao Jingwang mulai menjadi semakin mempesona, dan Tanggulin juga dengan jelas merasakan perubahan halus tubuhnya. Kekuatan darah di tubuh sepertinya terbangun, dan lingkaran emas yang memancar dari Xiao Jingwang menyelimuti tubuhnya, selain sisik emas di lengan kanannya yang terus membuka dan menutup, dia juga melihat bahwa tangannya yang lain juga muncul. Tekstur seperti kisi emas. Yang tidak bisa dilihatnya adalah garis-garis muncul di setiap bagian tubuhnya. Apakah kamu akan bangkit? Perasaan pegal dan mati rasa berangsur-angsur datang dari anggota badan perasaan luar biasa ini membuat Tanggulin tanpa sadar duduk bersila di tanah, merasakannya dalam diam. Halo emas secara bertahap menyatu, tetapi cahaya di tubuh Xiao Jingwang kembali normal saat ini. Sensasi kesemutan juga hilang. Guru, saya. Tanggulin memandang Wu Changkong dengan curiga, dengan ekspresi cemas di matanya. Wu Changkong menggelengkan kepalanya ke arahnya, jangan khawatir. Kamu hanya dapat menumpuk di platform kenaikan. Bagaimanapun, ini bukan tubuh asli kamu. Setelah kamu keluar, kamu benar-benar akan naik. Itu hanya proses jiwa kamu menyerap kekuatan spiritual. Keadaan ini muncul karena terlalu banyak kekuatan spiritual pada satu waktu. Tanggulin tiba-tiba menyadari bahwa bukan tubuhnya yang bermasalah. Guru, selanjutnya kita. Wu Changkong berkata dengan lemah, lanjutkan. Daya tahan Anda saat ini lebih dari 2000 tahun, maka kami akan meningkatkan jiwa Anda menjadi 2000 tahun berkultivasi. Kartu perantara tidak dapat disia-siakan. Oke. Tanggulin mengangguk dengan penuh semangat. Dia sekarang lebih yakin pada guru. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas bagaimana guru bertarung di pertempuran sebelumnya, hasilnya telah membuktikan segalanya. Guru sama sekali bukan kaisar jiwa 6 cincin biasa, dan harimau iblis api es belum dapat menyebabkan kerusakan padanya selama 4000 tahun. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Lebih dalam lagi, Tanggulin mengikuti Wu Changkong selangkah demi selangkah. Kali ini, mereka berjalan ke depan kurang dari 1 menit, tiba-tiba, Wu Changkong meraih bahu Tanggulin dengan satu tangan, dan kemudian Tanggulin merasakan ilusi di depannya, seolah-olah cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Wu Changkong menangkapnya dan menginjak bayangan hantu, sementara di langit, paku hijau tua jatuh tanpa suara. Setiap paku yang jatuh ke tanah akan menyebabkan munculnya area hitam yang luas di tanah, dan sifat korosif yang kuat membuat vegetasi menderita. Tanggulin sepertinya mendengar kesedihan dari tumbuh-tumbuhan ini, dan Wu Changkong berkedip selama beberapa detik sebelum membawanya ke cabang. Seorang pria besar muncul di bidang penglihatan mereka. Orang ini panjangnya 5 meter, dan tidak terasa sebesar Ice and Fire Demon Tiger, tapi seluruh tubuhnya berdiameter hampir 5 meter. Terlihat seperti bola besar, yang lebih besar dari Ice and Fire Demon Tiger. Jauh lebih besar. Seluruh tubuh ditampilkan dalam warna hijau tua, dengan 2 taring besar tumbuh di mulutnya, dan raungan yang dalam terus-menerus keluar dari mulutnya. Sebelum Tanggulin bisa lebih memperhatikan, pria besar itu berlari dengan liar. Itu menabrak batang pohon besar tempat mereka berada. Dengan suara yang keras, pohon itu langsung patah. Wu Changkong membawa Tanggulin ke udara. Paku hijau tua telah dikeluarkan dari tubuh besar lelaki besar itu, menyegel semua garis yang bisa mereka hindari. Orang baik. Orang ini masih beracun. Pedang Tianshuang menembus, dan kabel pedang yang pernah dilihat Tanggulin muncul lagi. Setiap benang pedang dengan mudah memblokir paku hijau tua, tetapi meski begitu, Tanggulin masih mencium bau harum, dan pikirannya pusing. Rasa dingin datang dari tubuh Wu Changkong, kabut es samar menutupi tubuh mereka, dan Tanggulin sadar kembali. Landak yang besar. Ini pasti landak beracun. Melihat ukurannya yang besar, mungkin butuh lebih dari 3000 tahun untuk mengolahnya. Tanggulin sekarang sangat menyadari bahwa platform kenaikan tingkat menengah ini benar-benar jauh dari apa yang dapat dia capai dengan tingkat kultivasinya saat ini. Tanpa guru, dia bisa dikirim jika dia bertemu dengan monster jiwa, dan itu jelas bukan keberangkatan yang layak. Landak beracun dengan paku tajamnya sangat beracun dan memiliki kekuatan luar biasa saat disemprotkan, setelah dipukul akan diserang oleh racun. Sangat menakutkan.
Orang ini sendiri sangat cepat, dan dampaknya sangat menakutkan. Itu tertutup duri, jadi aku tidak akan menyerahkannya kepadamu jika tidak berhasil. Kata-kata Wu Changkong terdengar di telinga Tanggulin. Kali ini, Tanggulin melihat dengan jelas bagaimana Wu Changkong bergerak. Cincin roh ketiga di tubuhnya bersinar, dan itu jelas cincin roh ungu. Pedang es langit di tangannya memotong kekosongan, dan tiba-tiba, cahaya pedang besar yang muncul sebelum lebih dari 10 meter panjangnya lahir. Potong Tian Shuang. Kemampuan roh ketiga Wu Changkong. Tanggulin dapat melihat dari samping bahwa ketika guru menebas pedang ini, matanya jelas bersinar dengan kecemerlangan murid sihir ungu dibandingkan dengan dia, murid sihir ungu Zhangkong jelas jauh lebih kuat. Landak beracun itu sepertinya mengenai cahaya pedang. Meskipun memiliki kulit tebal dan daging tebal, ia dipotong dengan pedang ini, dan bekas luka yang sangat besar dibelah, dan dari bekas luka itu, warna biru es menyebar ke seluruh tubuhnya. Raungan sebelumnya berubah menjadi jeritan. Wu Changkong menurunkan Tanggulin dari langit. Cincin roh keempat di tubuhnya memancarkan cahaya, dan pedang Tian Shuang di tangannya tiba-tiba diperbesar 10 kali, berubah menjadi pedang raksasa biru, yang masuk secara konsisten dari luka sebelumnya. Memaku landak beracun milenium ini ke tanah. Wu Changkong memegang gagang di tangannya dan Tanggulin di tangannya yang lain, tergantung di udara, berkibar dalam warna putih. Kekuatan spiritual dari landak beracun mengalir ke tubuhnya. Dan dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang lebih sederhana. Dengan Tanggulin melompat, dia mendarat di tanah tidak jauh dari sengatan landak yang beracun. Terlalu kuat. Pedang es besar menyusut dan berubah kembali ke bentuk aslinya, Tanggulin terus menggigil. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru, apa nama keterampilan jiwamu?" Shuang Bingyu, Wu Changkong berkata dengan ringan. Frost Bingyu. Tanggulin tidak mengerti mengapa itu disebut nama seperti pedang besar Frost. Tapi dia harus mengakui bahwa nama itu sangat indah. Ini adalah keterampilan cincin roh 1000 tahun guru. Dan tampaknya kekuatan Frost Bingyu guru tidak benar-benar dimainkan, itu hanya sekejap di wajan. Landak beracun tidak lemah di antara makhluk buas berusia 1000 tahun, tetapi sama rentannya dengan babi di depan guru. Kemampuan roh pertama, Frost Mark. Wu Changkong menunjuk ke cincin roh pertamanya. Kemampuan jiwa kedua, Frost Mist. Kemampuan jiwa ketiga, Sky Frost Slash. Kemampuan jiwa keempat, Frost Bingyu. Wulin, ingatlah bahwa kemampuan jiwa bukan hanya keterampilan sederhana. Faktanya, setiap kemampuan roh bisa bervariasi, tergantung bagaimana Anda menerapkannya. Sambil berbicara, pedang langit-langit Wu Changkong dengan lembut diangkat, cincin roh pertama menyala, dan sehelai pedang melayang keluar. Merekatkan daun lebih dari 10 meter, tetapi tidak melukainya. Ini Frost Mark. Kemudian, dia mengambil langkah ke depan dan meninggalkan aula lebih dari 10 meter jauhnya di depanmu. Tangan kanannya bergetar sedikit, dan dalam sekejap, pedang sutra itu sepertinya meledak dari pedang es di langit. Keluar, terjalin satu sama lain, langsung berubah menjadi topeng biru yang pernah dilihat Tanggulin sebelumnya. Topeng itu mekar, dan benang-benang pedang yang tak terhitung jumlahnya terjerat menjadi tornado ke langit. Ini juga Frost Mark. Suara dingin Wu Changkong melayang lagi. Seluruh tubuh Tanggulin terkejut, itu juga kemampuan roh pertama. Aplikasi dan kontrol yang berbeda, dan tingkat dukungan kekuatan roh yang berbeda, menunjukkan efek yang sangat berbeda. Pedang Tian Shuang ada di tangan Wu Changkong, seolah-olah dia bisa merajut sebuah karya seni kapan saja. Ini adalah guru tari yang sebenarnya. Pedang biru berpakaian putih yang tak terduga, langit adalah es dan salju. Mengerti? Wu Changkong kembali ke Tanggulin. Sepertinya sedikit mengerti. Yang Anda maksud adalah bahwa kemampuan roh yang paling lemah sekalipun, jika digunakan dengan benar, adalah kemampuan yang kuat. Ada kemungkinan yang tidak terbatas untuk kemampuan roh, dan kuncinya adalah bagaimana menggunakannya. Wu Changkong mengangguk, pergilah. Efek panggilan dalam pertarungan sebenarnya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Dia selalu menganjurkan bahwa sang guru memimpin jalan untuk berlatih dalam diri individu, dan dia tidak banyak bicara, hanya dengan memahaminya dia bisa benar-benar mendapatkan keuntungan darinya. Tanggulin penuh dengan perasaan mengejutkan di hatinya saat ini, dia sekarang mengerti betapa konyolnya kognisi sebelumnya. Ketika dia baru saja memperoleh roh bela diri rumput perak biru dan kemudian memperoleh keterikatan kemampuan roh pertama, hatinya malu, menurutnya, kemampuan roh yang dibawa roh limbah kepadanya secara alami juga tidak berguna. Tetapi pada saat ini, dia tidak benar-benar tahu bahwa hanya jiwa yang menguasai dirinya sendiri, bukan kemampuan jiwa. Frost Mark, kemampuan jiwa yang tampaknya sederhana, bahkan jauh lebih rendah dari kesabaran Guanglong Xie Xie, tetapi Guru Zhou tapi bisa bersinar begitu terang di tangan.
Saat menghadapi lawan Guang Biao yang juga cincin keenam, menari guru seharusnya tidak menggunakan kemampuan roh. Hanya mengandalkan pemahamannya sendiri tentang semangat seni bela diri, Guang Biao telah dikalahkan, tidak diragukan lagi ini bukanlah perbedaan dalam kekuatan roh, tetapi dari pemahaman kedua belah pihak tentang seni bela diri dan penerapan seni bela diri. Sebuah pintu baru terbuka di hati Tanggulin. Dia pertama kali memahami kebenaran. Meskipun pejuang jiwa dibagi menjadi sistem serangan kekuatan, sistem serangan sensitif, sistem kontrol, DLL, pada kenyataannya, klasifikasi ini tidak mutlak. Kunci untuk terhubung adalah melihat bagaimana jiwa menguasai dirinya sendiri dan menggunakannya. Mengapa Guyu kuat? Bukan hanya karena dia memiliki semangat seni bela diri yang luar biasa yang mengontrol 6 elemen, tetapi yang lebih penting karena dia dapat mengontrolnya selama pelepasan 6 elemen. Seperti kemampuan roh campuran dari 2 elemen, kekuatan yang ditampilkan olehnya sangat melebihi tingkat kultivasinya sendiri. Guru, peran kekuatan mental jauh dari sesederhana menampung jiwa, kan? Tanggulin bertanya tiba-tiba saat dia berjalan maju mengikuti Wu Changkong. Wu Changkong kembali menatapnya, sebuah sentuhan kelegaan muncul di matanya, dan mengangguk, kamu dapat memahami ini, itu membuktikan bahwa kamu telah merasakannya. Tanggulin mengangguk dengan penuh semangat, di samping melatih kekuatan roh, saya benar-benar memiliki banyak arahan untuk ditingkatkan. Mungkin karena jumlah makhluk jiwa langka secara keseluruhan, vegetasi di platform kenaikan tingkat menengah lebih subur dan tidak terlalu rusak. Beberapa pohon yang menjulang tinggi bahkan dapat sepenuhnya mengaburkan cahaya. Semakin Anda pindah ke hutan, semakin jelas fenomena ini menyebabkan cahaya di platform kenaikan secara bertahap menjadi redup. Kecepatan maju Changkong juga menjadi lebih lambat dan lebih lambat ketika dia bertemu dengan beberapa makhluk jiwa di jalan. Dia dengan mudah mengalahkan mereka, dan kemudian membiarkan Tanggulin membunuh dan menyerap kekuatan spiritual. Di antara mereka adalah binatang roh 1000 tahun, dan 3 sisanya adalah level berusia seabad. Tidak banyak kekuatan spiritual. Ikuti aku, kita telah masuk jauh ke dalam zona campuran, dan dalam kisaran ini, kita dapat bertemu dengan makhluk roh 10.000 tahun kapan saja. Binatang jiwa akan mengalami perubahan kualitatif ketika mereka mencapai 10.000 tahun. Pertama-tama, kebijaksanaan mereka akan jauh melebihi 1000 tahun. Soul Beast, beberapa makhluk jiwa wanian bahkan tidak kalah dengan manusia dalam hal kebijaksanaan. Hikmah. Tampaknya ini bukan masalah besar bagi manusia, dan orang telah lama terbiasa dengannya. Tetapi bagi makhluk jiwa dengan kekuatan yang kuat, kebijaksanaan dapat menentukan apakah mereka benar-benar dapat menampilkan kekuatan mereka, terutama saat menghadapi manusia. Jiwa binatang yang benar-benar menakutkan harus bijaksana. Sama seperti beruang terine emas tua berusia 100 tahun yang ditemui Tanggulin dan yang lainnya, jika beruang terine memiliki kebijaksanaan yang cukup, dia tidak akan bisa bertahan selama itu. Dalam serangan diam-diam pertama, mereka yang terbunuh tidak akan dibunuh. Xie sendirian. Kengerian dari 10.000 tahun Dark Claw bercukup untuk dengan mudah menghancurkan sebuah kota, dengan mengandalkan lebih dari sekedar kebijaksanaan. Ada cahaya ilahi samar di wajah Tanggulin, diam-diam melepaskan rumput perak birunya, siap merespons kapan saja. Di sini dia dapat dengan jelas merasakan ketidakberartiannya, dengan kekuatan yang begitu kuat seperti guru, dia harus sangat berhati-hati, orang dapat membayangkan betapa rentannya dia ketika dia menghadapi musuh yang kuat. Masih sangat panjang jalan yang harus dilalui. Berhenti. Wu Changkong berhenti tiba-tiba, dan Tanggulin juga buru-buru berhenti, hampir menempel di punggung Wu Changkong. Ada yang salah. Ekspresi Wu Changkong menjadi serius. Ada apa? Guru. Tanggulin bertanya dengan curiga, dia tidak merasakan apa-apa, bahkan jika dia menggunakan murid ajaib ungu untuk memperhatikan sekeliling, dia tidak melihat adanya perubahan. Wu Changkong berkata, terlalu sepi. Bahkan jika jumlah makhluk roh di zona perantara langka, pasti ada beberapa serangga biasa. Dan, pernahkah Anda merasakan bahwa cahaya di sekitar kita terus redup, bukan hanya tumbuh-tumbuhan? Ada faktor-faktor lain yang terlibat dalam penyamaran di udara. Kita mungkin pernah bertemu dengan makhluk jiwa yang sangat kuat. Jika seperti yang kuduga, kita mungkin dalam masalah. Bahkan Wu Changkong sangat waspada, Tanggulin mau tidak mau terkejut secara diam-diam. Tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengandalkan guru tari. Jauh di lubuk hati Tanggulin, dia sangat tidak menyukai perasaan ini ketidakberdayaan semacam ini, rasa sakit karena tidak dapat mengendalikan takdirnya sendiri, hanya dapat dipahami dengan mengalaminya. Wu Changkong berdiri di tempat, dengan pedang Tian Shuang di tangannya memancarkan hawa dingin yang samar, matanya dingin dan tenang, dan terkadang niat ungu melintas di matanya.
Tanggulin sudah merasakannya saat ini. Lingkungannya memang sunyi dan menakutkan. Kecuali mereka, tidak ada suara bahkan dari dedaunan yang tertiup angin. Abnormal, memang tidak normal. Pengamatan saya sebelumnya tidak cukup cermat. Pada saat ini, tiba-tiba, Tanggulin melihat ada lebih banyak bayangan hitam di sekitarnya. Serangkaian gelap seperti bayangan tinta, bayangan ini menjulang di belakang pohon, tetapi terus-menerus mendekatinya. Apa itu? Wu Changkong masih tidak bergerak. Tanggulin melihat apa yang dilihatnya, dan dia secara alami melihatnya. Tangan kanan yang memegang pedang Tian Shuang bergetar sedikit, terus-menerus mengubah arah ujung pedang, tetapi dia tidak terburu-buru menembak. Pada saat ini, ruang di sekitarnya menjadi tampak lebih gelap, dan cahayanya seperti ditelan dan diserap oleh hutan. Bayangan hitam terus mendekat, Tanggulin mencoba yang terbaik untuk merasakannya, dan tidak dapat menemukan fluktuasi aura di dalamnya. Tiba-tiba, bayangan hitam terbang seperti kilat, bergegas ke arah mereka. Tanggulin membalikkan murid sihir ungu, hampir tidak bisa melihat penampakan bayangan hitam, dia terkejut menemukan bahwa bayangan hitam itu ternyata adalah dirinya sendiri. Iya. Ini persis sama dengan Tanggulin. Hanya saja seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan tule hitam, itu terlihat seperti Tanggulin, tetapi sangat haus darah dan dingin. Heavenly Frost Sword milik Wu Changkong menyala, dan bekas luka es terpotong, tetapi ketika menyentuh bayangan hitam, bekas luka es tersebut langsung terungkap dari bayangan hitam, tetapi gagal untuk mengalahkannya, dan bayangan hitam itu tiba-tiba berakselerasi dan bergegas langsung. Untuk Tanggulin. Dengus dingin terdengar dari mulut Wu Changkong, dua lampu ungu dimuntahkan dari matanya dalam sekejap, bayangan gelap itu menjerit, dan langsung menghilang. Pada saat yang sama, kepala Wu Changkong bergoyang, dan cahaya ungu di matanya jatuh ke bayangan hitam lain yang menerkamnya dan tampak persis seperti dirinya. Bayangan gelap juga berubah menjadi asap tipis dalam jeritan itu. Ini juga oke? Ini juga murid ajaib ungu? Tanggulin tampak terkejut melihat cahaya ungu di mata Wu Changkong, dan membuka mulutnya lebar-lebar. Guru terlalu kuat, adakah yang tidak bisa dia lakukan? Mata Wu Changkong masih terkondensasi, kegelapan, roh, makhluk jiwa atribut ganda. Sangat kuat. Bayangan hitam di sekitarnya tidak menerkamnya lagi, seolah-olah mereka terpana oleh murid sihir ungu, mereka diam-diam menoleh ke pohon, dalam diam. Bunga menghilang. Dan pada saat ini, kabut hitam tebal mulai mengalir dari segala arah. Tampaknya ada hal-hal yang sangat menakutkan di kabut hitam, tetapi Tanggulin merasakan rasa takut yang kuat hanya dengan melihatnya. Cincin roh kedua di tubuh Wu Changkong kemudian menyala, dan awan kabut es putih keluar dari tubuhnya yang berpusat padanya, menyebar sambil menutupi dirinya dan Tanggulin, dan bertabrakan dengan kabut hitam. Menyentuh. Kabut hitam dan kabut es bersentuhan satu sama lain, dan kabut hitam membeku dan berubah menjadi cairan hitam kecil yang menetes ke tanah, dengan tenang bercampur, dan sepertinya ada bau aneh di udara. Ini adalah tabrakan antar atribut. Guru menggunakan atribut esnya untuk melawan atribut gelap lawan. Mungkinkah dikatakan bahwa makhluk jiwa atribut gelap ini benar-benar memiliki kemampuan tipe domain legendaris? Konon di ranah, pelepas bisa mengontrol segalanya. Meski ini sedikit dibesar-besarkan, di bidangnya sendiri, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Nah, yang paling merepotkan bukanlah bagaimana cara melawan kemampuan lawan, tapi bagaimana menemukan lawan. Tidak dapat menemukan musuh, tidak tahu bagaimana memulainya. Bidang. Tanggulin tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, dia berlutut, memejamkan mata, dan menyentuh rumput biru perak di dekat kakinya dengan jari merah. Dengan kemajuan terus-menerus dari Martial Spirit Lan Yin Chao, dia telah lama mengetahui bahwa dia sangat dekat dengan semua tumbuhan, terutama Lan Yin Chao. Terkadang dia dapat dengan jelas merasakan suka, duka dan duka dari Lan Yin Chao. Dia telah mencoba untuk merasakan lebih jauh melalui rumput perak biru. Jika bukan karena platform kenaikan, pada kenyataannya, dia sangat ingin berkultivasi di tempat yang penuh dengan tanaman, yang akan sangat membantu budidayanya. Wu Changkong sebelumnya telah mengingatkannya akan pentingnya kekuatan mental dalam berkultivasi dan bertarung. Pada saat ini, dia juga belajar menggunakannya, berkonsentrasi, dan dalam diam merasakan sedikit fluktuasi mental yang berasal dari rumput perak biru. Itu seperti yang diharapkan. Sudut-sudut mulut Tanggulin sedikit terangkat, dia mengerti dari mana rasa takut yang dia rasakan sebelumnya, bukan hanya rasa takut yang muncul jauh di dalam hatinya, tapi yang lebih penting, ketakutan dari tanaman di sekitarnya. Mereka takut akan datangnya. Ada perubahan suasana hati yang kuat yang membuat diriku merasa sebagai master jiwa tanaman. Lalu, dari mana sumber ketakutan mereka? Tanggulin mencoba mengajukan pertanyaan melalui perasaan spiritualnya sendiri.
Penyelidikan semacam ini murni spiritual, dia membayangkannya dalam pikirannya. Dia tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi dia tidak bisa salah dalam mencoba. Dengan integrasi kekuatan spiritual, perasaan Tang Wulin mulai menjadi lebih jelas, dan rasa takut menjadi semakin kuat. Di mana? Di mana sumber ketakutan? Dia terus bertanya. Tiba-tiba, dalam benaknya, samar-samar dia merasa bahwa rumput biru perak di sampingnya sepertinya semuanya jatuh ke satu arah, dan bilah rumput mengarah ke sana. Di sana. Tang Wulin tiba-tiba membuka matanya, dan mengarahkan tangan kanannya ke arah yang dia rasakan. Kekuatan apa Wu Sangkong itu? Apa yang dia tidak ragu-ragu adalah tebasan silang dengan pedang. Langit yang membeku membelah langit. Kemanapun dia lewat, kabut hitam langsung menghilang, dan nafas yang sangat dingin menyebar ke kejauhan. Ayo, agar banyak tanaman di sekitarnya dipenuhi lapisan es. Wow! Sebuah raungan yang dalam terdengar, dan awan cahaya ungu meletus dari kejauhan, dan kabut hitam berkumpul menuju tempat di mana cahaya ungu itu menyala seperti lautan sungai. Tian Shuang jatuh ke cahaya ungu dan langsung pecah, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Tang Wulin akhirnya melihat keberadaan yang telah menyusut mereka secara rahasia, dan sangat sabar dalam tata letak. Itu adalah kera hitam dengan tinggi lebih dari 2 meter. Yang paling aneh adalah ada seberkas bulu velus di keningnya yang terlihat seperti api emas. Tubuhnya tidak terlihat kuat, tetapi terlihat gesit. Rambut hitam di sekujur tubuh memancarkan lingkaran cahaya ungu samar, dan cahaya keemasan di matanya, dengan mata cerdas, menatap Tang Wulin dan Wu Changkong, seolah-olah mereka sedikit terkejut saat ditemukan. Binatang jiwa macam apa ini? Dalam ingatan Tang Wulin, itu tidak ada. Kera iblis bermata 3. Hati-hati, ini adalah tingkat 10.000 tahun, kera iblis bermata 3 yang telah dimurnikan dengan tulang sangat sulit untuk dihadapi. Wu Changkong menasihati Tang Wulin sementara yang lain sudah menembak dan langsung pergi kera ajaib bermata 3 itu bergegas. Sebelum menghadapi monster jiwa, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang dengan begitu bersemangat. Saat ini, hanya ada satu alasan untuk pilihan ini, di depan kera iblis bermata 3, dia tidak yakin bisa melindungi Tang Wulin di sisinya. Kera iblis bermata 3 itu menyeringai, memperlihatkan taring putih di mulutnya, mengguncang tubuhnya, dan menyapanya seperti angin puyuh. Melihat momen ketika kedua belah pihak hendak bersentuhan, tiba-tiba, rasa bahaya yang ekstrim menyebar ke dalam kesadaran Tang Wulin. Dia merasakan jenis ketakutan yang memancar dari rerumputan biru perak di bawah kakinya seolah-olah dia akan hidup dan mati. Tanpa ragu-ragu, dia melempar ke depan dan meluncur ke samping. Rerumputan biru keperakan terlempar keluar, menarik sebatang pohon besar tidak jauh di depan, dan dengan paksa mengubah arahnya lagi. Ternyata dia merasa benar. Wu Changkong dan kera iblis bermata 3 lewat, tetapi kera iblis bermata 3 berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Sosok serupa muncul di lokasi di mana Tang Wulin sebelumnya, dan cakar tajam melintas. Sinar ungu gelap dari cahaya terjalin di udara menjadi rentang halo heksagonal. Jika Tang Wulin masih ada, saya khawatir tubuhnya akan berubah menjadi bubuk. Keringat dingin langsung menembus rok punggung, begitu menakutkan bahkan guru pun dijauhkan darinya. Mendengus dingin Wu Changkong jelas marah. Tang Wulin hanya merasakan punggungnya sejenak, dan kemudian dia melihat benang pedang biru yang tak terhitung jumlahnya meledak, menutupi kera ajaib bermata 3. Kera iblis bermata 3 pandai dalam 2 atribut kegelapan dan roh, tetapi tidak memiliki kemampuan atribut spasial. Sebelumnya, Wu Changkong dibutakan oleh ilusi. Tetapi situasi yang sama jelas tidak mungkin untuk kedua kalinya. Cahaya ungu di mata Wu Changkong bersinar, murid sihir ungu itu sepenuhnya aktif, dan bekas luka es dari Heavenly Frost Sword menutupi tanpa batas. Kera iblis bermata 3 juga sangat bagus, pendek, dengan cahaya ungu yang kuat meledak darinya, seperti bola cahaya instan, menghalangi tanda beku, dan pada saat yang sama menghasilkan dorongan besar, mencoba untuk Wu Changkong terpental. Tidak hanya itu, tangan kirinya melambai pelan, dan awan cahaya ungu lewat di bawah kaki Wu Changkong, masih terbang menuju Tang Wulin di kejauhan. Saya telah memprovokasi, jadi mengapa saya terlibat? Tang Wulin tidak berani mengabaikan, dia menarik rumput perak biru yang baru saja dia siapkan, dan tubuhnya keluar. Sekelompok api ungu menyembur dari tempat dia sebelumnya, dan tanaman yang terbakar berubah menjadi kristal ungu, dan kemudian perlahan meleleh. Itu terlihat sangat luar biasa, tetapi itu membuat wajah Tang Wulin pucat. Setelah atribut gelap mencapai level tertentu, ternyata menjadi seperti ini, yang menakutkan. Di sisi lain, Wu Changkong jelas tidak akan memberi kesempatan pada kera sakti bermata 3 untuk melepaskan diri. Ketika Frostmark terpental, tubuhnya terhempas ke dalamnya.
Ketika dia akan terkena cahaya ungu, dia menjadi ilusi. Dodge ke samping. Serangan kera iblis bermata tiga berbalik arah dari arah terkuat, dan pada saat yang sama, pedang es langit dicoret, tebasan es langit. Berbeda dengan tebasan Tian Shuang yang pernah dilihat Tang Wulin, kali ini pedang Tian Shuang diringkas menjadi cahaya pedang yang panjangnya hanya sekitar 1 meter. Cahaya pedang memancarkan silau yang menyilaukan, dan warna biru menjadi setelah langit biru, kekuatan jiwa yang terkondensasi di dalamnya terkompresi, dan tidak ada pelepasan sedikit pun. Perisai ungu dari kera ajaib bermata tiga dibelah langsung dari samping, dan cahaya pedang mengarah langsung ke tubuhnya. Kera iblis bermata tiga yang telah mengendalikan pemandangan akhirnya terkejut. Ia membanting tangannya, dan perisai cahaya ungu menghalangi bagian depan pedang es langit. Perisai cahaya dan embun beku langit saling memotong, tetapi kera iblis bermata tiga juga vertikal lompat ke samping. Wu Changkong tidak mengejarnya, sama seperti Tian Shuanghan diimbangi oleh lawan, dia tiba-tiba berdiri tak bergerak. Pedang Tian Shuang yang semula dipegang dengan satu tangan menjadi dua tangan, dan tidak hanya itu, cincin roh keenam yang diatur di tubuhnya tiba-tiba menyala. Ini adalah kemampuan roh keenam? Skill cincin roh 10.000 tahun. Tang Wulin melihat pemandangan ini dengan kaget, matanya melebar tanpa sadar. 10.000 tahun kemampuan roh, itu adalah keberadaan legendaris. Di seluruh dunia guru roh, saya khawatir hanya satu dari 10.000 guru jiwa yang dapat memiliki kemampuan yang kuat. Seberapa kuat kemampuan jiwa 10.000 tahun guru? Kera iblis bermata tiga itu melompat ke samping, dan sudah melompat lagi setelah berguling di tempat. Ia juga tampak jengkel, dan cahaya keemasan di matanya bersinar pada saat yang sama. Rambut hitam di tubuhnya berubah menjadi ungu seluruhnya dalam sekejap, seperti nyala api ungu yang kuat yang sedang berdetak. Di dahi, cahaya keemasan menyala, pupil vertikal terbuka, dan cahaya keemasan meledak dalam sekejap, dan tubuhnya mengembang lebih dari 1 meter pada saat itu. Dari yang asli setinggi 2 meter hingga 3 meter, seluruh tubuh menjadi sangat kuat. Sangat kuat. Saat kera iblis bermata tiga itu berdiri, tangannya terangkat ke arah Wu Zhangkong. Cahaya ungu yang menyilaukan dengan cepat mengembun menjadi bola, dan itu terus membesar. Apakah ini akan memperbesar? Apa kemampuan roh keenam guru? Tang Wulin memandang Wu Zhangkong dengan curiga, cincin roh keenamnya berkilau, tetapi dia berdiri di sana, tidak bergerak seperti patung. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan musuh lagi, dia bahkan menutup sumber ganda, dan seluruh orang sepertinya telah memasuki dunia lain, melupakan semua yang ada di depannya. Jika bukan karena cincin roh hitam yang sedang memperbesar, pedang langit surgawi di tangannya tampaknya telah menjadi padat dari cahaya biru asli dan berangsur-angsur berubah menjadi putih. Tang Wulin pasti akan berpikir Wu Changkong akan menyerah dalam pertempuran ini. Raungan. Raungan marah terdengar dari mulut monyet ajaib bermata tiga. Mendorong kedua telapak tangan ke depan secara tiba-tiba, itu telah meluas menjadi lebih dari 1 meter, dan itu terlihat seperti zat cahaya ungu yang melesat ke arah Wu Changkong. Bola cahaya ungu itu sepertinya dikelilingi oleh awan ungu dan hitam. Saat terbang keluar, aura kera iblis bermata tiga berkurang banyak dalam sekejap. Tidak hanya itu, di antara murid vertikal ketiga dari kera sakti bermata tiga, ada yang terlihat seperti cahaya keemasan seperti kilat datang lebih dulu, dan langsung menuju ke Wu Changkong untuk membombardir kepalanya. Ini, serangan mental. Wu Changkong membuka matanya saat ini, dan dua sinar cahaya ungu keemasan keluar dari matanya, yang lebih kuat dari ungu sebelumnya, dan dia jelas sedang melakukan yang terbaik. Dua sinar ungu dan emas bersentuhan di udara, dan fluktuasi mental yang tak terlihat menyapu. Meskipun Tang Wulin jauh, itu pasti terpengaruh. Serangan atribut mental membuatnya tidak terlihat, saat itu ia hanya merasa otaknya dipukul keras oleh palu yang berat. Ada kekosongan di depanku, seolah-olah aku telah kehilangan semua perasaan akan dunia luar. Awalnya, tubuhnya berada di atas pohon, dia terkena gelombang mental yang kuat ini, dan dia ditanam langsung dari pohon dan jatuh dengan keras ke tanah. Di sisi lain, medan perang utama. Kepala Wu Changkong sedikit terangkat, wajahnya pucat beberapa saat, dan darah keluar dari hidung dan telinganya. Jelas, dia tertinggal dalam tabrakan mental. Saat ini, cahaya ungu yang kuat sudah mencapai kurang dari 3 meter di depannya. Mata Wu Changkong kembali terpejam pada saat itu, dan akhirnya tubuhnya bergerak. Cincin roh keenam yang hitam pekat naik dalam sekejap, menutupi seluruh tubuhnya, dan yang hitam berubah menjadi putih pada saat berikutnya, berubah menjadi cahaya putih yang kuat, yang menyatu menjadi pedang es langit seperti pusaran air. Pada saat ini, pedang Tian Shuang menjadi putih seperti salju, tubuh Wu Changkong juga menjadi warna yang sama, dan pada saat itu, orangnya sepertinya telah menghilang. Cahaya putih melintas seketika.
Di tanah, garis es tertinggal, dan suara itu menyebar di kejauhan. Cahaya putih melewati gugus cahaya ungu. Kelompok cahaya ungu berhenti dan mengeras. Lingkaran ungu di dalam menjadi gelisah sejenak. Kelompok cahaya bola tiba-tiba terbelah dari tengah, dan kemudian cahaya ungu yang keras meledak ke segala arah. Cahaya putih menyala, pedang putih berpakaian putih. Wu Changkong telah muncul di belakang kera ajaib bermata tiga. Kera iblis bermata tiga, yang telah menunjukkan kepuasan di matanya beberapa saat yang lalu, benar-benar membekukan ekspresi di matanya saat ini. Ada garis putih ekstra di tubuhnya, dan garis putih ini menyebar dari atas kepala hingga ke bawah tubuh. Garis putih menyebar ke bawah dari atas kepala, melewati persis dari mata ketiga di kepalanya, dan kemudian menyebar hingga bersilangan. Wulin, mata ketiga! Wu Changkong berteriak keras, membangunkan Tang Wulin, yang baru saja bangun dari gelombang kejut mental dan sakit kepala. Tang Wulin merasa bahwa otaknya ditusuk oleh jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya saat ini, dan dia ingin membentur dinding dengan kesakitan. Penglihatannya agak kabur, tapi dia masih berjuang untuk membuang rumput biru peraknya, dan pada saat yang sama menyebarkan pikiran. Cahaya keemasan kecil menembus darinya dan langsung terjun ke rumput perak biru, dan tanaman merambat biru langsung berubah menjadi keemasan, seolah-olah mereka tiba-tiba hidup kembali. Pohon anggur emas terentang dan lurus, dan ujung depannya seperti tombak, menusuk mata ketiga yang secara bertahap kehilangan kesadaran dan menutup di dahi kera iblis bermata tiga. Engah! Kepala emas itu masuk. Tubuh Tang Wulin juga jatuh ke tanah lagi, matanya menjadi hitam, karena lemas, banyak keringat terus mengucur. Detik berikutnya, gelombang energi yang kuat mengalir ke tubuhnya di sepanjang pohon anggur emas. Ini bukan pertama kalinya Tang Wulin menyerap kekuatan spiritual, tetapi kali ini sangat berbeda. Kekuatan spiritual ini terbagi menjadi dua bagian, satu bagian dengan cepat bergabung dengan cahaya keemasan dari ular rumput di antara sulur emas, sementara bagian lainnya langsung mengalir ke otak Tang Wulin, membuat otak kesemutannya yang sudah tajam seolah terjebak. Tang Wulin langsung pingsan dengan dengusan teredam seperti pusaran air hitam. Wu Changkong berdiri di sana, wajahnya jelas pucat. Tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia melompat ke Tang Wulin seperti kilat. Alisnya menegang, matanya berkedip dengan ketidakpastian. Sebelumnya, dia hanya berpikir untuk memberi Tang Wulin kekuatan spiritual dari kera iblis bermata tiga ini dengan basis kultivasi lebih dari 10.000 tahun, tetapi dia lupa apakah basis budidaya kera iblis bermata tiga ini adalah 10.000 tahun atau 10.000 tahun. Jika lebih, lalu berapa lagi? Menurut penilaiannya dan penatua Zhao sebelumnya tentang kondisi fisik Tang Wulin harus mampu menahan roh selama sekitar 2.000 tahun tanpa masalah. Jika tidak, kekuatan mentalnya tidak dapat menahannya, dan dia mungkin pingsan. Binatang jiwa yang sebelumnya diserap Tang Wulin telah membuat jiwanya berusia lebih dari 1.000 tahun, mencapai sekitar 1.300 tahun. Dan kera iblis bermata tiga ini juga memiliki setidaknya 10.000 tahun kultivasi, yaitu dapat memberi Tang Wulin kekuatan spiritual selama sekitar 1.000 tahun. Jika kekuatan spiritual ditambahkan, apakah Tang Wulin dapat menahannya adalah pertanyaan besar. Selain itu, kera iblis bermata tiga berbeda dari makhluk roh biasa, memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Kekuatan jiwa tidak dapat diperoleh di platform kenaikan roh, tetapi makhluk jiwa tipe roh memiliki karakteristik, yaitu ketika mereka menyerap kekuatan spiritual yang dibawa oleh mereka dan mengubahnya menjadi jiwa, mereka juga akan terpengaruh oleh sisa kekuatan spiritual mereka. Ekspresi khawatir melintas di mata Wu Changkong. Dia tahu bahwa pada saat dia mengalahkan kera setan bermata tiga, mental lautnya sangat terpengaruh, kemampuan berpikirnya terpengaruh, dan penilaiannya tidak tepat. Tang Wulin dalam bahaya. Namun, sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Master Jiwa menyerap kekuatan spiritual di platform kenaikan spiritual dan mulai naik, maka ia memasuki proses menyerap kekuatan spiritual dan fusi dengan dirinya sendiri. Dalam proses ini, tidak ada yang bisa mengganggu. Meskipun judul Douluo ada di sini, hanya bisa menyaksikan perpaduan Tang Wulin. Promosi roh akan mengubah lamanya tingkat kultivasi jiwa, dan itu juga akan mempengaruhi serangkaian perubahan dalam kekuatan jiwa guru jiwa itu sendiri, kekuatan spiritual, DLL. Jadi sekarang Wu Changkong hanya bisa berharap bahwa Tang Wulin dapat membawa masa lalu, jika tidak, itu sangat mungkin ada masalah besar. Tang Wulin grogi, dia tidak bisa merasakan sakit, tetapi dia juga tidak bisa merasakan dirinya sendiri. Kekacauan di dunia spiritualnya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan perlahan-lahan dia memiliki kesadaran. Dia menemukan bahwa dia seperti tertahan di ruang gelap. Nyeri hebat juga mulai tampak. Di mana saya? Tang Wulin merasakan sakit yang merobek-robek terus-menerus dari otaknya, dan seluruh tubuhnya gemetar.
Dunia gelap di sekitarnya berangsur-angsur berubah menjadi emas pucat, dan dia sepertinya melihat cahaya keemasan kecil. Jiwanya berkembang, tetapi semakin tumbuh, semakin banyak rasa sakit yang dideritanya. Perasaan sobek membuatnya merasa sakit. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Secara bertahap, dia menemukan bahwa retakan mulai muncul di sekitar ruang emas pucat di mana dia berada, dan rasa sakit yang hebat mulai menjadi mati rasa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah dunia spiritualnya. Ruang spiritual? Tang Tua! Tang Wulin memanggil tanpa sadar. Dia benar-benar panik, karena dia sepertinya merasakan kematian akan datang. Retakan-retakan itu mulai membesar. Hei, dengan desahan lembut, Tang Wulin tiba-tiba melihat cahaya keemasan yang lembut bersinar di depannya. Tampaknya itu adalah bentuk senjata dengan pegangan panjang dan cahaya keemasan yang bersinar, tetapi dia tidak bisa melihat penampilan sebenarnya dari senjata itu. Lapisan cahaya keemasan meledak dari polearm. Lingkaran cahaya dari polearm itu sendiri menyebar keluar, menyebar ke setiap sudut ruang emas ini, dan kemudian perlahan menyatu. Perluasan retakan berhenti, lalu perlahan ditutup dan dibaurkan. Gabungkan bersama secara bertahap. Rasa sakit yang hebat mulai mereda, Tang Wulin merasakan kehangatan, dan saraf yang tegang berangsur-angsur rileks. Kekuatan saya sangat terbatas. Promosi Anda di luar batas Anda kali ini membuat saya harus mengeluarkan energi untuk membantu Anda mengatasi kesulitan. Untuk saat ini, tampaknya Anda baik-baik saja. Namun, ini adalah akibatnya, ketika Anda membobol segel kedua, kekuatan yang dapat saya gunakan sangat berkurang. Pada saat itu, Anda akan berada di bawah tekanan luar biasa ke segala arah. Oleh karena itu, Anda harus siap secara psikologis. Namun, peningkatan ini untuk Anda ini juga sangat bagus. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh putus seperti ini lagi di masa depan. Jika tidak, begitu kekuatanku runtuh, kamu akan mengalami krisis hidup jika kamu tidak dapat membuka segel di masa depan. Suara Tang Tua bergema di ruang emas. Tang Wulin tampaknya telah menemukan kerabatnya, tetapi di saat berikutnya, semua emas menghilang pada saat yang sama, semuanya kembali ke kegelapan, dan dia juga kehilangan kesadaran. Ketika Tang Wulin bangun lagi, dia hanya merasa kepalanya pusing, seolah-olah dia beberapa kali lebih berat dari biasanya, dan dia bahkan tidak ingin menggerakkan satu jari pun. Anda bahkan tidak bisa melakukan gerakan sederhana seperti mengangkat kepala. Hanya berjuang untuk hampir tidak membuka kelopak matanya. Sedikit dingin. Ini adalah perasaan pertamanya. Kepalaku tidak lagi sakit, tapi kelihatannya seperti timah. Juga kehilangan kendali tubuh. Para murid secara bertahap fokus dan Anda dapat melihat dunia luar. Kemudian Tang Wulin melihat Wu Changkong. Guru benar-benar terlihat agak malu, pakaian putihnya sekarang telah compang-camping, dan tangan kanannya masih pedang langit surgawi saya, tapi dia sekarang mengandalkan pedang langit surgawi untuk disisipkan di tanah untuk menopang tubuhnya. Rambut panjang agak berantakan, dan secara keseluruhan tidak terlihat bagus. Tapi dia masih berdiri di sana, menghalangi dirinya sendiri. Dan dalam jangkauan di depannya, setidaknya ada lebih dari 10 tubuh makhluk jiwa, dan beberapa tubuh makhluk jiwa sangat besar. Dia adalah Guru mencoba melindungiku, apakah kita masih di platform kenaikan? Guru. Tang Wulin menangis lemah. Wu Changkong mengguncang tubuhnya dan menoleh untuk melihatnya. Meskipun Wu Changkong merasa malu, penampilan Tang Wulin semakin menakutkan. Ada darah mengalir keluar dari ketujuh lubangnya, terutama hidungnya, dan darah terus mengalir ke bawah seperti dua ular kecil. Bangun! Wu Changkong mendatanginya dalam sekejap, rasa dingin di matanya menghilang, dan kedalaman matanya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Hanya saja kesadaran Tang Wulin masih agak kabur, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ya. Tang Wulin menyetujui dengan lembut. Wu Changkong berkata, ayo kembali. Dia menghela nafas panjang dan bisa bangun, yang berarti Tang Wulin bisa menerimanya, bahkan jika waktu balasan setelahnya akan lebih lama, setidaknya itu tidak akan mengancam nyawa. Menekan sinyal bantuan, tubuh Tang Wulin pertama kali berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Wu Changkong kemudian menekan sinyal penyelamatannya, dan itu juga berubah menjadi cahaya. Penutup kaca perlahan terbuka, tetapi tubuh Tang Wulin tetap tidak bergerak. Perasaan berat di kepalanya tidak hilang saat dia meninggalkan platform kenaikan spiritual, tetapi perasaan itu menjadi lebih jelas, seluruh tubuh terasa sakit dan tidak bisa bergerak sama sekali. Penutup kaca di sebelahnya terbuka dan Wu Changkong dengan cepat datang ke sisi Tang Wulin dan membantunya keluar dari dalam. Tang Wulin saat ini seperti boneka kain, dan hanya bisa dimanipulasi. Wu Changkong membantunya berdandan dan mendandani dirinya sendiri. Lalu gendong dia di punggungnya.
Dia telah menyerap terlalu banyak kekuatan spiritual. Apakah Anda perlu memeriksanya untuknya? Tanya staf menara transmisi roh. Wu Changkong menggelengkan kepalanya, tidak, aku akan menjaganya. Aku bangun dan itu akan terbukti baik-baik saja. Oke. Pergi dari sini, tidak ada hubungannya dengan menara transmisi roh. Staf itu mengingatkan. Wu Changkong hanya mengangguk dan meninggalkan pagoda transmisi roh dengan punggung Tang Wulin. Mereka seharusnya langsung kembali, tetapi sekarang, dia harus mencari hotel terdekat dan menginap lagi. Keadaan Tang Wulin saat ini harus disesuaikan, jika tidak, gejala sisa mungkin tertinggal. Tang Wulin benar-benar bingung, dan tertidur di hotel. Wajah Wu Changkong juga sangat pucat. Awalnya, dia mengira akan mudah membantu Tang Wulin naik ke arwah 2000 tahun di tahap kenaikan tingkat menengah. Ada sangat sedikit platform peningkatan menengah yang dapat mengancam keberadaannya. Tanpa diduga, saya bertemu kali ini. Kekuatan kera iblis bermata tiga terutama terletak pada atribut spiritualnya, yang tidak hanya dapat menyerang, tetapi yang lebih penting, memungkinkannya untuk memiliki kebijaksanaan melebihi makhluk roh pada tingkat yang sama. Namun meski begitu, membunuh kera iblis bermata tiga bukanlah apa-apa. Hanya saja Wu Changkong tidak menyangka akan kaget karena lautan roh, kecuali kesalahan yang begitu besar. Jika bukan karena Tang Wulin yang membawanya sendiri, saya khawatir itu akan menjadi kesalahan besar. Setelah tidur sepanjang siang dan malam, Tang Wulin bangun kembali. Tapi masih grogi, dia bahkan tidak bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Apakah lebih baik? Tanya Wu Changkong. Tang Wulin dengan enggan mengangguk. Dia akhirnya bisa sedikit mengendalikan tubuhnya. Wu Changkong membantunya duduk, lautan roh Anda telah menerima dampak yang terlalu kuat, dan harus disesuaikan dan pulih secepat mungkin. Saya tahu Anda kesakitan sekarang, tetapi Anda harus menggunakan metode budidaya murid sihir ungu untuk menyesuaikan kekuatan mental. Jika tidak, mudah mengalami gejala sisa. Bagus. Tang Wulin setuju. Wu Changkong duduk di belakangnya, memegang rompinya dengan satu tangan, dan menekan bagian belakang kepalanya dengan tangan lainnya. Kekuatan jiwa lembut dituangkan ke dalam tubuh Tang Wulin sedikit demi sedikit, membantunya menjalankan metode budidaya murid ajaib ungu. Tang Wulin tidak pernah merasa bahwa kultivasi begitu sulit. Kekuatan roh dalam tubuhnya tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Untungnya, dengan mobilisasi Wu Changkong, dia hanya bisa dengan enggan meneruskan sinyal ke kekuatan rohnya untuk menerima sinyal petunjuk, dan dia tidak bisa berbuat banyak. Kekuatan jiwa berjalan di sepanjang area kemaluan perlahan ke arah kekuatan misterius. Kekuatan roh dari anggota tubuh dan mayat secara bertahap dimobilisasi, memberikan perasaan hangat pada tubuhnya. Ketidaknyamanan mulai perlahan berkurang. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam basis kultivasi antara dia dan Wu Changkong, jadi Wu Changkong tidak harus berjuang untuk membimbing kekuatan rohnya. Setelah Gong Xuantian telah berjalan selama seminggu, mata setan ungu juga mulai berlatih, sensasi dingin samar datang dari wajah, dan kemudian otak tampaknya digerakkan sampai batas tertentu, dan dalam sensasi pendinginan itu, menjadi lebih nyaman. Dengan cara ini, Tang Wulin perlahan memasuki kondisi konsentrasi karena rasa sakit yang berkurang. Setelah beberapa minggu, kekuatan rohnya mulai berfungsi dengan sendirinya. Wu Changkong mencabut telapak tangannya dan perlahan menghembuskan napas. Anak ini memang sangat berbakat. Bagaimana mungkin dia bisa menahan semangat lebih dari 2000 tahun? Dunia spiritualnya sepertinya sangat sulit untuk ditanggung, tetapi tubuhnya tidak memiliki masalah. Kekuatan spiritual dalam tubuh bahkan telah dirangsang sampai batas tertentu. Itu seharusnya memiliki kekuatan-kekuatan roh sekitar 17 level sekarang. Namun, jiwanya belum menyelesaikan kenaikan karena lautan roh terlalu lemah. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu cukup lama. Sebelum dia menyelesaikan kenaikannya, dia bisa mengatakan bahwa dia belum melewati periode berbahaya. Saya hanya bisa tinggal di sini untuk sementara waktu dan menunggu sampai kenaikan selesai. Namun, Wu Changkong tidak menyangka masa tinggal mereka akan berlangsung selama seminggu penuh. Tang Wulin selalu dalam keadaan meditasi, ketika dia memikirkan tentang hari ketiga, cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dan kemudian dia memulai proses kenaikan. Cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya, disertai dengan pernapasan, beresonansi dengan tubuh Tang Wulin, dan kemudian mulai perlahan berubah. Dibandingkan dengan evolusi dari 10 tahun menjadi 100 tahun ketika roh pertama kali naik, kali ini telah berubah secara signifikan. Tubuhnya semakin panjang, memanjang sejauh 1 kaki. Sisik pada permukaan tubuh sedikit terangkat, tiap sisik tampak sangat mengkilat, jernih, berwarna emas pucat di sekujur tubuh, dan di atas kepala terdapat 2 sisik kecil. Tonjolan kecil, garis emas di kepala menjadi lebih berbeda. Sepasang mata lebih cerah dari sebelumnya.
mencapai tahap akhir kenaikan, dan matanya berangsur-angsur beriak ungu. Dalam waktu singkat, dari 10 tahun menjadi 100 tahun, dan kemudian menjadi 1000 tahun, Jingguang telah mengalami perubahan radikal. Nafasnya secara keseluruhan menjadi sangat berbeda. Di antara pernapasan dan muntah, garis-garis emas yang menjulang akan muncul di tubuh Tanggulin. Proses kenaikan membutuhkan waktu 4 hari untuk menyelesaikannya. Ketika Tanggulin akhirnya mengakhiri meditasinya, temperamennya juga berubah secara halus. Kulit menjadi lebih cerah dan bercahaya. Tingginya telah bertambah setidaknya 3 cm, dan sepasang mata besar seperti lapisan ekstra dari benda-benda yang berkilauan, yang terlihat sangat cerah. Di saat yang sama, aura di tubuhnya juga menjadi berbeda. Perasaan Tanggulin sendiri juga sangat jelas. Dia menemukan bahwa keterampilan surga yang mendalam telah menyatu menjadi pusaran kecil di dantiannya. Munculnya pusaran air ini membuatnya semakin cepat baik dalam proses budidaya kekuatan jiwa maupun pemulihan kekuatan jiwa. Selain itu, putaran pusaran juga semakin menekan kekuatan rohnya. Di dantian itu hanya menempati area kecil. Akhirnya hidup dengan usaha yang melelahkan. Ini adalah perasaan pertama Tanggulin setelah menyelesaikan meditasi. Sudah waktunya untuk kembali. Praktik liburan musim dingin 1 bulan semakin dekat karena penundaan minggu ini. Padahal, waktu pendaftaran guru harus lebih awal daripada siswa, dan Wu Changkong sudah terlambat. Terima kasih, Guru. Tanggulin berkata dengan tulus dalam perjalanan ke stasiun kereta pemandu jiwa. Baginya, meski perjalanan ini tidak terlalu kaya, lebih banyak waktu dihabiskan untuk berkultivasi. Namun, dia masih sangat bahagia. Ketika dia datang ke kota Tiandou, dia melihat patung legendaris dari kekuatan besar Sekte Tang dan benar-benar bergabung dengan Sekte Tang. Setelah mengembangkan 2 jenis keterampilan unik Sekte Tang, Xuan Tiangong dan Mata Setan Ungu, dan memasuki ruangan, itu sudah menjadi pemahaman awal. Selain itu, salah satu dari 4 benda spiritual yang dibutuhkan oleh diri sendiri telah dilelang. Selain kenaikan selanjutnya, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu memiliki dampak yang cukup besar padanya. Meskipun Tanggulin masih tidak tahu seberapa banyak efektivitas tempurnya dapat ditingkatkan, dia jelas merasakan perubahan kualitatifnya. Meditasi mendalam yang dibawa oleh Xuan Tiangong memungkinkan dia untuk mengintegrasikan apa yang telah dia pelajari, dan kenaikannya membuatnya menjadi perubahan kualitatif total, jiwa berusia 1000 tahun. Jiwa pertamanya sudah berada di level milenium, dan itu harus menjadi satu-satunya di seluruh Akademi Donghai. Ini juga meletakkan dasar yang kokoh baginya untuk menjadi orang yang kuat di masa depan. Meskipun ada beberapa masalah selama periode tersebut, terutama saat dia menerobos segel kedua Raja Naga Emas di masa depan, dia mungkin terpengaruh. Namun, itu saja untuk nanti. Setidaknya dari situasi saat ini, semuanya bergerak ke arah yang baik. Aku hanya memimpin jalan untukmu. Kamu benar-benar mengandalkan dirimu sendiri. Wu Changkong berkata dengan ringan. Tanggulin terpana, dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya pernah berkata kepadanya bahwa di dunia ini, satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan dan benar-benar percayai adalah diri Anda sendiri. Kalimat ini membuat ingatan Tanggulin masih segar, dan dia tidak mengharapkan guru mengatakan hal serupa hari ini. Kehilangan melonjak di hatiku. Ayah dan ibu, di mana kalian? Naer, kemana kamu pergi lagi? Naik kereta bimbingan jiwa, Tanggulin tidak membuang waktu, kembali jauh-jauh, dia menghabiskan hampir semuanya dalam meditasi. Dia tidak bangga berpuas diri karena kenaikannya, dia tahu betul, karena seni bela dirinya sendiri, ditambah kekuatan jiwa bawaannya sendiri tidak kuat. Kecepatan budidaya kekuatan jiwa jelas lebih lambat dari Xie Xie dan Guyu. Dan kekuatan jiwa adalah fondasi dari segalanya seorang master jiwa, jadi dia hanya bisa menjadi burung bodoh yang terbang lebih awal ke dalam hutan. Jiwa telah ditingkatkan ke level milenium, dan langkah selanjutnya adalah menembus level 20 secepat mungkin dan menjadi master jiwa yang hebat. Tanggulin yakin sekarang. Dia percaya bahwa dia harus bisa mendekati ambang itu dalam waktu paling lama 1 tahun. Bahkan jika itu nasib buruk, paling lama 2 tahun, dia bisa mencapai tingkat master jiwa yang hebat ketika dia berumur 12 tahun. Berusia 12 tahun dan 20 kelas, ini adalah definisi jenius umum. Kembali ke kota Donghai, Tanggulin tidak bisa menahan perasaan baru ketika dia melihat gedung-gedung tinggi yang sudah dikenalnya. Setiap kota sangat berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri. Sayangnya, kali ini saya tidak bisa melihat-lihat pemandangan kota Tiandou dengan baik. Ketika Anda memiliki waktu di masa depan, Anda harus melakukan perjalanan ke seluruh pegunungan dan sungai terkenal di benua Douluo, dan Anda bahkan dapat mengunjungi benua lain. Entah seperti apa pemandangan di 2 benua itu? Masih ada 3 hari untuk mulai sekolah, kamu bisa mengatur waktu sendiri dan bersantai.
Wu Changkong menjatuhkan kalimat ini dan kembali ke kampus seorang diri. Tang Wulin tidak langsung kembali ke asrama, tetapi pergi ke studio tempat terlebih dahulu. Setelah pacaran selama hampir sebulan kali ini, penempaan benar-benar dilepaskan, dan saya tidak pernah berlatih. Sejak saya kembali, saya akan menemukan guru Mu Chen terlebih dahulu, dan kemudian dengan cepat mengambil 2 tugas untuk berlatih menempa. Selain itu, dia berutang lebih dari $1 juta federal kepada guru. Saya harus membayarnya kembali. 3 hal spiritual di masa depan bahkan tidak tahu berapa biaya untuk membelinya. Setelah menyimpan lebih dari 3 juta koin federal, Tang Wulin masih merasa puas karena dia sudah kaya. Tetapi ketika dia membeli Long Lingwo selama 1000 tahun, dia menyadari bahwa selama dia terus membongkar segel, saya khawatir dia tidak akan pernah punya uang, dan dia harus bekerja keras sepanjang waktu. Berlatihlah menempa dengan keras dan tunggu hingga dering keempat. Bisakah Anda mencoba membuat baju perang Anda sendiri? Memikirkan Doukai, Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan demam di sekujur tubuhnya. Dalam perjalanan pulang, dia samar-samar mendengar Wu Changkong menyebutkan bahwa jika ada baju perang, kera iblis bermata 3 bukanlah ancaman sama sekali. Guru sangat kuat, dia melihat 5 dari 6 kemampuan roh Wu Changkong. Meskipun dia tidak tahu apa kemampuan roh ke-6 10.000 tahun itu, menilai dari kemampuan untuk membunuh kera iblis bermata 3 hari itu, orang dapat membayangkan kekuatannya. Akankah saya menjadi begitu kuat di masa depan? Sebelum dia menyadarinya, Tang Wulin sudah mulai menjadikan Wu Changkong sebagai tujuannya. Guru, saya kembali. Tang Wulin datang ke asosiasi pandai besi, langsung pergi ke lantai atas, dan menemukan Mu Chen. Melihat murid yang energik, Mu Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Bagaimana? Bagaimana rasanya santai selama liburan?" Di antara beberapa guru Tang Wulin, yang paling santai adalah lencana asosiasi pemalsu Laut Cina Timur. Selama dia tidak mengajar Tang Wulin, dia sangat lembut. Padanya cukup besar. Hanya saja saya belum banyak berlatih selama ini menempa. Tang Wulin menundukkan kepalanya karena malu. Mu Chen tertawa dan berkata, "Kamu anak jujur. Tidak masalah, sejumlah relaksasi juga merupakan bagian dari latihan." Setelah menempa ke tingkat tertentu, latihan konstan sangat penting, tetapi pengendapan dan akumulasi juga diperlukan. Ayah, kamu terlalu memihak. Mengapa Anda tidak membiarkan saya keluar selama liburan saya? Berlatih keras setiap hari. Suara yang akrab terdengar. Mu-11 didorong dari luar, dengan ekspresi ketidakpuasan. Mu Chen berkata, jika tingkat tempaan Anda dapat mencapai tingkat Wulin, Anda juga dapat berlibur. Baiklah. Mu-11 memelototi Tang Wulin dengan keras, lalu berbalik dan pergi. Tang Wulin juga sangat tidak berdaya untuk permusuhan kakak senior. Kakak senior ini sendiri benar-benar terlalu kuat. Anak ini. Mu Chenwo ia mengerutkan kening. Tentu ia tahu karakter putrinya agresif, namun ia tidak pernah mencoba mengubahnya. Menurutnya, menjadi agresif adalah kebajikan bagi anak muda. Memiliki hati yang ingin melampaui akan lebih termotivasi untuk pergi. Bekerja keras. Mu-11 sekarang tidak diragukan lagi mengambil Tang Wulin sebagai tujuannya, jadi itulah mengapa itu hal yang baik. Namun, putri saya yang malang bertemu orang aneh kecil ini seperti Wulin. Ini tidak seperti mencoba mengejar ketinggalan dengannya. Itu hal yang mudah. Kamu baru saja kembali, jadi kembalilah dan istirahat dulu, tapi kemudian aku akan mempercepat jalanku untukmu. Anda harus siap secara mental bahwa Anda memiliki 3 hari untuk mulai sekolah, 1 hari libur, dan Anda akan datang kepada saya untuk belajar selama 2 hari berikutnya. Ya. Mu Chen tidak menyalahkan dirinya sendiri dan membiarkan Tang Wulin menarik napas lega, tetapi dia juga diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh mengecewakan guru itu. Keluar dari kantor Mu Chen, Tang Wulin langsung pergi untuk mengambil alih 2 pemalsu tingkat 3. Kemudian dia kembali ke studio. Dalam perjalanan kembali dari kota Tiandou, dia telah bermeditasi dan tidak lelah. Dia berencana untuk menyelesaikan 2 tugas tingkat ketiga ini sebelum belajar dari Mu Chen. Dia juga mahir. Ini menyelamatkan guru saat dia mengajar dirinya sendiri. Setelah menyesuaikan platform tempa, meletakkan logam langka di atasnya, Tang Wulin memulai penempaannya. Seiring waktu berubah, palu perak 1000 tempa perendaman menjadi semakin berguna. Selain itu, Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa kata-kata Mu Chen tidak sepenuhnya untuk menghibur dirinya sendiri. Meskipun belum dipalsukan selama sebulan, tampaknya akan lebih berguna setelah memulai ulang penempaan. Apalagi saat merasakan perubahan metal dan spiritualitas metal, jauh lebih mudah dari sebelumnya.
Awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin telah gagal produk dalam proses penempaan, tetapi dia tidak berharap bahwa tidak hanya tidak akan ada produk limbah, tetapi dia akan melakukannya sekaligus. Ribuan penempaan dan pemurnian setiap bagian logam sangat berguna, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Terutama ketika dia menjalankan murid sihir ungu untuk menempa, efisiensinya dapat ditingkatkan lebih dari 50%. Ditambah dengan peningkatan kekuatan jiwa, kompresi kekuatan jiwa, dan vitalitas Wantian Gong yang berkepanjangan, semuanya memungkinkannya bertahan lebih lama selama proses penempaan. Ini benar-benar kejutan. Dulu, dia bisa menyelesaikan hingga 2 potong logam langka berturut-turut, tapi sekarang, dia bisa menyelesaikan sebanyak 4 potong, dan kualitasnya sepertinya lebih baik dari sebelumnya. Terlepas dari apakah itu 100 tempa atau 1000 tempa, produk yang dihasilkan dengan sendirinya juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Secara umum, Baidu hanya dibagi menjadi 3 kelas, atas, menengah, dan bawah. Ribuan tempa dibagi menjadi 5 kelas, satu adalah yang tertinggi, dan yang kelima adalah yang terendah.